zaman es akan segera tiba. Sementara semua orang berjuang untuk bertahan hidup, RMC mengubah perbatasan yang membeku itu menjadi kerajaannya sendiri dengan kekuatan misteriusnya. Di tengah kota beku yang tak lagi bisa dikenali, setiap infrastruktur benar-benar mati total, semua moda transportasi terhenti. Sebuah laporan mendesak masuk bahwa bumi akhirnya memasuki zaman es baru dengan kecepatan yang drastis. Koresponden pemberani itu menahan dingin sekuat tenaga. Mikrofonnya membeku setiap detiknya saat ia mengabarkan kepada semua orang bahwa suhu global akan terus turun tanpa tanda-tanda berhenti. Namun, ia mendesak publik agar tidak menyerah. Sambil mengepalkan tangan, ia memancarkan keyakinan bahwa pemerintah tidak melupakan warganya di masa-masa sulit ini. Bahwa selama mereka bersatu, rakyat dari bangsa yang kuat ini akan mampu mengatasi krisis yang menakutkan ini. Tepat saat ia hendak melontarkan lebih banyak propaganda persatuan untuk menenangkan massa, sebuah pesawat terbang yang membeku menghantam kota, menabrak reporter dan seluruh krunya. Seorang pria menyaksikan cuplikan terakhir berita tersebut melalui sisa televisi. Stasiun TV di negara itu, ia menontonnya di layar yang membeku dengan mengenaskan. Setelah pesawat itu mendarat tepat di atas tim berita yang tersisa, televisi akhirnya hanya menampilkan semut-semut statis. Tidak ada lagi liputan berita yang menyelimuti situasi di luar. Ruangan protagonis kita, Han Fung, menggambarkan seseorang yang sempat mencoba melawan namun akhirnya menyerah. Ia bahkan tidak peduli untuk membersihkan kekacauan. Dari sedikit persediaan yang tersisa, area di sekitar pintu masuknya dipenuhi kotak-kotak barang tak berguna dan berbekalan yang semakin menipis. Di luar, seseorang mengetuk dengan cukup keras dan memanggil namanya dengan panik. Akhirnya, mendengar panggilan yang tak henti-hentinya itu, Han Fung bangkit dari apartemennya yang kotor dan membeku. Ia mengambil tongkat besi yang telah dimodifikasi dengan beberapa paku, jejak darah masih terlihat di permukaannya, lalu berjalan menuju pintu. Han Fung terlihat kurus kering. Ia mengenakan pakaian musim dingin paling tebal yang ia miliki, namun itu tidak cukup untuk menahan dingin. Ia perlahan dan hati-hati mengintip dari lubang pintu untuk melihat siapa yang ada di sana. Sosok yang ia lihat mengejutkannya, sekaligus sedikit membuatnya bersemangat. Itu adalah seorang wanita yang sangat ia kenal bahkan sebelum zaman es dimulai. Ia juga mengenakan pakaian musim dingin tertebal, tetapi berdiri di luar dan terpapar cuaca ekstrim membuat wajahnya memerah dan tubuhnya menggigil tak terkendali. Han Fung membuka pintu dengan wajah yang sedikit memerah. Wanita itu bernama Hyuna, dan ia tidak tahu apa yang wanita itu lakukan di depan pintunya. Masih memegang tongkat, ia mendesaknya masuk ke tempat yang lebih hangat dan aman saat ini. Dunia luar telah berubah menjadi tanah tanpa hukum yang berbahaya. Hyuna mengayunkan pintu lebih lebar untuk masuk ke ruangan Han Fung yang relatif lebih aman. Tanpa disangka, wanita itu langsung mencengkeram kerah bajunya dan menempelkan bibirnya ke bibir Han Fung. Topi kecilnya bahkan jatuh karena betapa cepatnya ia bergerak. Han Fung terkejut, namun ia tidak menarik diri dan pipinya memerah semakin dalam. Ciuman yang dalam dan penuh gairah ini berlangsung terlalu lama menurut saya, tapi biarkanlah anak muda kita menikmati ciuman panas itu di tengah lorong yang terbengkalai di luar rumahnya. Saat mereka berpisah, baik Han Fung maupun Hyuna terengahnya, lidah mereka masih menjulur dan air liur menetes. Dunia sedang berakhir dan inilah yang mereka lakukan, sepenuhnya bisa dimengerti. Menyadari apa yang baru saja terjadi, Han Fung menarik diri dan bertanya apa yang merasuki wanita ini sampai-sampai ia langsung menciumnya begitu pintu dibuka. Masih berusaha mengatur napas, ia mengaku bahwa ia baru menyadari bahwa Han Fung adalah pria yang benar-benar ia cintai selama ini. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang ekspresif saat ia mengatakan bahwa dialah pria yang seharusnya bersamanya sejak awal. Dibutuhkan sebuah krisis untuk melihat sifat asli seseorang, untuk melihat siapa yang benar-benar peduli padamu, siapa yang akan ada di sana bagimu tidak peduli seberapa sulit keadaannya. Berbicara soal sulit, Hyuna ingin membuktikan bahwa ucapannya adalah kebenaran dengan menggenggam tangan Han Fung dan menaruhnya di dadanya agar ia bisa merasakan seberapa cepat detak jantungnya. Ia berjanji akan melakukan apa saja agar mereka bisa bersama. Mendengar kata apa saja melenyapkan segala sisa rasionalitas di otak pemuda kita. Semua bendera merah berubah menjadi hijau. Untuk benar-benar menyegel kesepakatan itu, Hyuna mulai menekan pahanya ke arah kejantanan Han Fung sambil menggoda dan menariknya lebih dekat. Ia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dunia mungkin diselimuti es dan persediaan mungkin menipis, tapi tubuhnya memanas tidak seperti sebelumnya dan sesuatu mulai bangkit di bagian bawah. Han Fung menatap mata Hyuna langsung saat wanita itu mengelus pipinya dengan lembut. Ia mengaku bahwa kata-kata itu sangat berarti baginya. Namun, bingkai pintu bukanlah tempat yang tepat bagi mereka untuk melanjutkan ini. Hyuna dengan lembut membungkamnya agar ia tidak mengatakan kata lain lagi. Yang ia inginkan saat ini adalah Han Fung menutup matanya dan merasakan momen itu tanpa melibatkan pikiran logisnya. Han Fung melakukan apa yang diminta. Kini setelah matanya tertutup, ia bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, saat itulah pria lain muncul, mencengkeram pintu dengan aura yang mengancam. Pria misterius ini mengayunkan pintu beku itu lebar-lebar, mengunci pandangan ke kepala Han Fung dan menghantamnya dengan senjata tumpul penuh niat membunuh. Malang sekali, Han Fung tidak melihatnya datang. Tengkoraknya hancur saat matanya tertutup. Itu adalah pemandangan yang berdarah dan brutal. Serangan diam-diam yang kejam memercikan darah ke seluruh pintu masuk apartemen. Hyuna dan pria misterius itu memasuki apartemen. Ia menggigil dan terbata-bata, tanpa terkejut bahwa rekan kriminalnya benar-benar membunuh Han Fung. Pria itu mencibir dan menyuruhnya berhenti berpura-pura lugu karena ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk pertemuan ini. Dunia sudah hancur sejak lama. Satu mulut lebih sedikit untuk diberi makan tidak akan mengubah apapun. Cukup dengan meratapi serangan brutal itu, sekarang waktunya melihat apa yang dikumpulkan si bodoh Han Fung ini. Jika mereka memainkan kartu dengan benar, mereka mungkin mendapatkan cukup persediaan untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Bagian yang paling menyedihkan adalah Han Fung tidak mati. Seketika, ia terbaring di
tanah yang membeku, gemetar dalam penderitaan sementara semua darah yang tumpah dari luka di kepalanya langsung membeku saat keluar. Ia tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi, tapi ia tidak bisa bergerak. Mungkinkah ini sudah waktunya? Mungkinkah ia akhirnya sekarat? Ia akhirnya tahu rasanya kehilangan nyawa. Hal terakhir yang ia lihat adalah pria misterius itu dan penyihir jahat Hyona, bermesraan beberapa meter dari tubuhnya yang lemas. Pria itu menyentuh bagian-bagian tubuh Hyona yang hanya bisa ia impikan, sambil berjanji akan memberi imbalan atas penampilan aktris terbaik yang membuat seluruh operasi ini berjalan lancar. Saat mata Han Fung tertutup untuk selamanya, kebencian yang ia rasakan pada wanita berhati dingin itu terasa sangat berat. Ia bersumpah jika ada kehidupan berikutnya, ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi budak cinta yang menyedihkan lagi. Dalam kegelapan kosong tempat ia terjerumus, Han Fung mulai melihat titik-titik cahaya kecil. Itu dimulai dari titik kecil yang mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dan nyata. Saat cahayanya semakin terang, Han Fung mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Secara tidak sadar, ia mengulurkan tangannya. Kulitnya transparan seolah ia adalah entitas yang sama sekali berbeda. Cahaya hangat itu menariknya. Setelah menderita melalui dingin yang tak berujung di dunia nyata, mungkinkah ini jalan menuju surga? Tapi cahaya kemasan itu tiba-tiba berubah warna menjadi merah. Surga macam apa yang memiliki warna merah menyala ini? Setelah terpancing oleh cahaya kemasan dan mencoba menggapainya, Han Fung, atau setidaknya konstruksi abstrak tubuhnya, merasakan anggota tubuhnya terkoyak seolah ia dimasukkan ke dalam penggiling daging. Tidak ada yang berjalan baik bagi pria ini. Tidak butuh waktu lama bagi cahaya merah untuk menutupi seluruh tubuhnya saat ia mengeluarkan jeritan penderitaan yang mengenaskan. Tubuhnya yang transparan hancur berkeping-keping. Ketiadaan yang gelap dipenuhi oleh esensinya yang tersebar, dan Han Fung lenyap. Masih merasakan sakit akibat digiling dan diurai atom demi atom, ia terbangun. Dengan keringat dingin, berteriak demi hidupnya. Rasa sakit itu terlalu nyata. Ia tergoda untuk menutup matanya, dipukul di kepala karena terlalu bernafsu, mati dengan cara yang menyedihkan, terbangun di kehampaan, tertipu hingga terkoyak di tingkat atom, dan sekarang ia tidak tahu di mana ia berada. Ia melihat sekeliling dan matahari bersinar terang melalui balkonnya. Tempat tidurnya yang empuk dan nyaman terasa menyenangkan serta bersih. Udara terasa segar saat mengangkat tirainya. Han Fung jauh dari dunia kejam yang sudah terbiasa ia jalani. Butuh 30 menit baginya untuk menyerap hal-hal liar yang telah terjadi padanya selama beberapa jam terakhir. Ia menghabiskan 30 menit itu dengan menikmati pemandangan indah area perumahan di depan apartemennya. Han Fung tidak bisa percaya bahwa matahari bersinar lagi. Ia merindukan kehangatan dan cahayanya. Ia pikir ia tidak akan pernah merasakan kenyamanan dan kehangatan seperti ini lagi. Ia baru saja memeriksa tanggal, dan tampaknya itu adalah pagi hari tanggal 28 Juni. Sepengetahuannya, kiamat zaman es akan dimulai pada tanggal 15 Juli. Ia seharusnya mati setelah disergap, tetapi entah bagaimana ia dibawa kembali ke masa lalu, setengah bulan sebelum berakhirnya peradaban. Dengan kata lain, ia telah terlahir kembali dan diberi kesempatan kedua yang luar biasa. Selain ingatan yang ia simpan dari garis waktu sebelumnya, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sesuatu yang aneh terjadi di dalam tubuhnya dan mungkin termanifestasi di tangannya. Sejak ia bangun, ada cahaya merah yang melingkari tangan kanannya sepanjang waktu. Ia mencoba menyeka dan mengibaskannya, tetapi tidak ada yang membuatnya menghilang. Itu tidak sakit, hanya terasa hangat. Tampaknya tidak melakukan hal lain selain cahaya itu, dan ia pikir ia hanya berhalusinasi pada awalnya. Han Fung pasti terlalu lama merenungkan apa yang terjadi di balkonnya hingga ia mulai bersin. Saat ia menyeka hidungnya, ia menyadari bahwa cahaya merah di tangan kanannya telah secara misterius berubah menjadi hijau. Lalu sesuatu terjadi yang membuatnya panik. Tangan yang dililit cahaya hijau mulai membesar, tumbuh memanjang seolah tulang, daging, dan kulitnya meregang. Siapapun akan panik jika melihat tangan mereka melakukan itu. Takut dan bingung, Han Fung menyerbu ke kamarnya dan membanting pintu balkon secepat mungkin. Ia berhasil masuk sebelum sesuatu yang lebih drastis terjadi. Ia terengah-engah mencari napas, tetapi tangannya tampak kembali normal. Cahaya hijau itu masih ada di sana, melekat dan tampaknya tak ada habisnya. Han Fung menatapnya tak berdaya. Ada pancaran cahaya yang keluar dari tangannya. Bagaimana sains modern bisa membenarkan atau menjelaskan fenomena misterius seperti ini? Setelah insiden pemanjangan di luar, sekarang tangannya mengecil perlahan. Cahaya hijau itu tampaknya merupakan hal yang tidak menentu. Ia mengecil dan tumbuh secara tak terduga, tidak seperti yang merah yang diam. Tapi itu masih misteri juga. Duduk di sofa, Han Fung tiba-tiba merasakan kelelahan yang luar biasa. Ia tidak melakukan banyak hal selain berlari kembali ke dalam, tetapi ia merasa terkuras. Ini mungkin berhubungan dengan cahaya hijau. Frustrasi, ia mulai mengayunkan lengannya ke segala arah, mencoba mendapatkan petunjuk tentang apa sebenarnya ini. Lalu ia tersadar, bukankah ini seperti cerita manhwa yang ia sukai? Ia segera berlari ke dapur dan mengambil pisau paling tajam. Dalam manhwa yang ia sukai, protagonis selalu memulai cerita mereka dengan terlahir kembali. Sama seperti mereka, mungkin ia akan mendapatkan kekuatan curang. Ia ingin menguji ini dengan mengambil benda paling keren yang bisa ia bayangkan dan berpose dengannya. Setelah beberapa menit menunggu sesuatu terjadi, apapun untuk berubah, Han Fung hanya menggaruk kepalanya karena malu karena pisau tajam itu sama sekali tidak bereaksi dengan cahaya di tangannya. Ia terlalu sibuk mencoba mencari tahu apakah ia memiliki kekuatan curang yang fantastis sehingga ia mengabaikan kelelahannya dan perutnya yang keroncongan. Ia benar-benar kelaparan saat ini. Sayangnya baginya, Han Fung di masa lalu yang tidak tahu apa-apa tentang kiamat yang akan datang adalah bajingan malas yang bahkan tidak memiliki sepotong pun makanan yang bisa dimakan di kulkasnya. Ini menjadi buruk. Ia belum pernah merasa begitu lapar sebelumnya.
makannya. Jika ia tidak makan sesuatu segera, ia kemungkinan besar akan pingsan setiap saat. Ia mengalihkan perhatiannya ke ruang tamu, di mana toples berisi camilan kedelai tergeletak diam. Kedelai panggang ini hanyalah sisa camilan yang ia dapatkan sebelum kiamat. Itu bukan makanan yang lengkap dan mengenyangkan, tapi itu harus dilakukan untuk saat ini. Itu seharusnya menahan lapar sebelum ia pergi ke supermarket nanti. Ia mengambil salah satu kedelai panggang, secara tidak sadar menggunakan tangan kanannya, sesaat lupa bahwa cahaya hijau misterius menyelimutinya. Han Fung terlalu lapar untuk memikirkan hal lain, jadi ia melemparkan kedelai itu langsung ke mulutnya, berharap mendapatkan makanan ke dalam sistemnya. Begitu kacang itu menyentuh lidahnya, ledakan berasap terjadi tepat di depan wajahnya. Kabut yang dihasilkannya hampir menutupi seluruh tubuh bagian atasnya. Yang mengejutkannya, ia sekarang sedang mengunyah batang kacang. Tampaknya kedelai panggang itu telah berkecambah di dalam mulutnya. Ia bisa merasakan akar di lidahnya dan batangnya memanjang keluar. Ia menariknya keluar dan tanaman itu meninggalkan rasa tanah di mulutnya. Dari semua kejadian aneh yang ia alami, akhir-akhir ini mungkin yang paling atas. Ia baru saja akan memakan kedelai panggang dan sekarang ini terjadi. Terlebih lagi, ia tidak merasa lelah lagi. Tampaknya ledakan di wajahnya menghilangkan sensasi lapar yang ia rasakan. Melihat tangan kanannya, cahaya hijau telah lenyap juga. Mungkin semua ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada kedelai itu. Ia memetik salah satu polong di batang itu dan memeriksanya dengan cermat. Membuka polong hijau yang segar, ia memastikan bahwa itu hanyalah tauge biasa. Mungkin ini kekuatan yang ia impikan. Tidak peduli apa ini jelas merupakan penemuan luar biasa yang harus dipelajari lebih lanjut. Tetap saja, ia tidak bisa meneliti apapun sambil khawatir mati kelaparan setiap saat. Saat ini, ia memiliki masalah yang lebih besar, yaitu menimbun persediaan sebelum akhir dunia sebagaimana semua orang tahu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Han Fung bisa berjalan keluar dari apartemennya untuk merasakan matahari di kulitnya dan mendengar kicauan burung. Ia bisa berjalan di antara kerumunan orang di distrik komersial yang sibuk mengurus bisnis mereka sendiri daripada meringkuk di rumah karena takut akan dingin. Han Fung tenggelam dalam pemikiran saat ia berjalan ke tujuannya. Mari kita luruskan ini dulu. Cahaya merah di sekitar tangannya telah berubah menjadi hijau. Cahaya hijau mengecil dan menumbuhkan anggota tubuhnya, membuat jantungnya berdetak lebih cepat dan sangat lelah. Ketika ia menyentuh camilan kedelai, ia tumbuh menjadi batang tanaman. Melihat tangan kanannya dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, ia bertanya-tanya kekuatan macam apa yang telah dianugerahkan kepadanya oleh entitas yang tidak diketahui. Ia melanjutkan jalan perenungannya dengan santai sampai ia mendengar suara manis yang familiar memanggil namanya. Itu akan meluluhkannya sebelumnya, tapi kini membuat darahnya mendidih. Han Fung tidak langsung menyadarinya dan berbalik untuk melihat siapa yang memanggil namanya. Itu adalah penyihir jahat yang membuatnya mati secara brutal, Lee Hyuna. Ia memamerkan senyum lebarnya, riasannya sempurna, menyembunyikan kepribadiannya yang busuk. Ia bertanya apakah Han Fung sedang berbelanja juga. Ia bahkan menggunakan trik penyihir ahlinya, tampak secantik mungkin sambil berkomentar tentang bagaimana takdir mempertemukan mereka di tempat ini. Han Fung belum benar-benar sempat mencerna semua yang terjadi, tetapi melihat Lee Hyuna di luar mulai mengembalikan kepahitan yang ia simpan sampai napas terakhirnya. Lee Hyuna dulunya adalah dewi impiannya selama 3 tahun. Ia adalah orang bodoh yang melakukan segala daya untuk membuatnya bahagia. Ia melakukan semua itu dengan sadar sepenuhnya bahwa ia hanyalah pria cadangan di zona pertemanan. Tidak, ia bahkan tidak berada di zona pertemanan. Ia hanyalah celengan berjalan selama bertahun-tahun, mengabdikan diri dan dompetnya kepada gadis yang salah. Ia tidak pernah mengira bahwa dia akan menjadi orang yang membuatnya terbunuh. Sebelum ia lepas kendali, Han Fung mencubit dirinya sendiri agar tetap tenang. Dibutuhkan seluruh kekuatan tekad untuk melakukannya. Berpikir secara rasional, sekarang bukan waktunya untuk membalas dendam. Setidaknya belum. Pertama, ia harus mengurus masalah persediaan. Kecuali ia ingin sengsara dan lapar di zaman es lagi. Lee Hyuna berjalan lebih dekat dan melambaikan tangannya di depan mata Han Fung sambil bertanya mengapa ia melamun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, mendengar suaranya saja akan membuat orang bodoh itu terpesona. Han Fung menelan kebenciannya pada penyihir itu dan memalsukan senyum saat ia meminta maaf karena terdiam dan karena bagaimana sangat cantik wanita itu terlihat hari ini. Ia begitu berseri-seri sampai-sampai Han Fung sedikit terhanyut dalam momen itu. Nah, itu baru benar. Lee Hyuna tertawa genit dan bertanya kapan ia menjadi begitu luas dengan rayuannya. Bibirnya terangkat membentuk senyum tipis dan percaya diri, berpikir bahwa ia telah membuat pemuda ini makan di telapak tangannya. Jadi, ia melancarkan serangan mematikan ke hati dengan pose paling menggemaskan di gudang senjatanya. Lee Hyuna mengundang Han Fung untuk berbelanja bersama, lagi pula mereka sudah bertemu. Sekarang, ada batasan berapa lama Han Fung bisa menghadapinya tanpa kehilangan kendali atas kemarahannya. Jadi ia hanya berjalan pergi dan meminta maaf bahwa mereka tidak akan berbelanja bersama hari ini. Lee Hyuna tertegun. Ini bukan seperti yang seharusnya terjadi. Ia seharusnya mendapatkan barang gratis dari pengagum yang menyedihkan. Sambil berjalan ke arah yang berlawanan, Han Fung tidak bisa tidak memuji teknik gadis itu, tetapi ia tidak akan jatuh ke dalamnya. Ia tidak akan digunakan sebagai ATM pribadi lagi. Ia tidak sebodoh itu lagi. Jadi ia langsung pergi ke tempat di mana ia bisa mendapatkan semua yang ia butuhkan. Waldorf Shopping Plaza. Waldorf di kota
ini adalah supermarket paling luas dan paling lengkap di wilayah timur. Ini seperti Walmart, tapi tentu saja merek itu memiliki hak cipta. Ketika zaman es melanda, tempat ini akan dibersihkan dalam semalam. Kembali ke garis waktu sebelumnya, tidak ada yang pernah tahu siapa yang melakukannya dan bagaimana. Han Fung sudah memulai aksi belanjanya dan memenuhi satu kereta dengan barang-barang. Ia perlu menimbun sebanyak mungkin sebelum masyarakat runtuh di bawah dingin yang hebat. Ia berkonsultasi dengan beberapa forum internet tentang panduan bertahan hidup kiamat umum dan itu sangat membantu. Sambil menelusuri, ia mencatat hal-hal yang ia butuhkan seperti makanan, pakaian musim dingin, obat-obatan, kebutuhan sehari-hari, bahan bakar, alat-alat, transportasi, bahkan senjata. Banyak yang harus dipersiapkan, tetapi ia begitu bersemangat untuk mendapatkan persediaan sehingga ia lupa mengambil. Masalah yang lebih signifikan, saldo dompet pribadinya saat ini hanyalah 15.000 yuan, setara dengan sedikit lebih dari 2.000 dolar Amerika. Bagaimana ia bisa mengamankan kehidupan yang aman dan nyaman di kiamat es dengan hanya sebanyak ini? Ia akan membutuhkan lebih banyak uang tunai untuk semua yang ia perlukan. Pada saat itu, sebuah notifikasi pesan muncul di ponselnya. Sebuah notifikasi yang mungkin adalah cara surga memberitahunya untuk tenang. Pesan itu berasal dari organisasi bernama Manager Loans yang memberinya selamat atas kelayakan yang disetujui untuk mengajukan pinjaman hingga 168.000 yuan atau sedikit lebih dari 23.000 dolar Amerika. Bohlam menyala di dalam pikirannya. Tidak perlu panik soal dana. Bagaimana ia bisa lupa bahwa kenyamanan teknologi telah memberinya glitch uang tak terbatas? Ada lusinan aplikasi pinjaman uang yang memerlukan persyaratan minimal untuk mendapatkan pinjaman bagi mereka yang putus asa akan uang tunai. Mereka sangat predator, tetapi mengubur dirinya dalam hutan tidak masalah karena ia tidak perlu membayarnya kembali setelah kiamat berjalan lancar. Di luar di distrik komersial, seorang wanita dengan marah menendang kaleng soda kosong di trotoar. Ia jelas kesal tentang sesuatu. Ternyata itu Lee Hyuna. Ia terlihat tidak dalam suasana hati yang baik sama sekali. Matanya penuh dengan racun beracun karena hari ini salah satu dari banyak pengagumnya berani menolak untuk mengajukan belanja saat ia sudah bersolek untuk dimanjakan. Ia sangat marah karena Han Fung akan pergi begitu saja tanpa membiarkannya. Menguras rekening banknya seperti lintah yang tidak berharga. Ia mulai menghina pria itu di dalam pikirannya karena menjadi pecundang menyedihkan yang bahkan tidak memiliki mobil. Lee Hyuna bersumpah tidak akan pernah bersikap baik kepada orang bodoh itu lagi. Langkah marahnya terganggu oleh suara klakson keras dari mobil yang datang di jalan. Penasaran, ia berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Itu tampak seperti truk baru langsung dari dealer. Itu masih terlihat mengkilap dan premium. Han Fung sedang menurunkan jendela di kursi pengemudi. Ia baru saja berhenti untuk menyapa Hyuna saat ia kebetulan melewatinya saat ia melakukan Walk of Shame di sepanjang distrik komersial. Melihat kendaraan baru itu, sumpah Hyuna untuk tidak pernah bersikap baik kepada Han Fung lagi tampaknya mencair dari pikirannya. Yang ia lihat hanyalah kursi kulit baru dan aroma uang. Han Fung melompat keluar. Saat ditanya apakah mobil itu miliknya, ia menjawab dengan tegas, menambahkan bahwa ia baru saja mendapatkannya tadi. Ia mendatangi sang penyihir dan mengarang cerita tentang bagaimana ayahnya sukses di Amerika Serikat dalam hal bisnis, jadi ia mendapatkan uang tunai untuk dihamburkan. Ia bahkan menambahkan bahwa ia baru saja keluar dari bandara setelah menurunkan orang tuanya. Wajah Lee Hyuna berbinar. Satu-satunya hal yang bisa membuat itu terjadi adalah kemungkinan menjadi kaya raya. Jadi, ia menarik napas dalam-dalam dan memasang wajah mainnya untuk Han Fung. Ini adalah kedua kalinya ia melakukan ini hari ini. Ia melihat ke tanah dan mulai sedikit gemetar, mengetahui bahwa Han Fung membawa ayahnya yang kaya ke bandara hari ini. Ia mulai meminta maaf karena memintanya berbelanja tanpa mengetahui bahwa ia akan memiliki jadwal yang sibuk. Kemudian air mata mulai turun. Ia mulai memanggil air mata itu pada waktu yang tepat sambil dengan lemah lembut memberitahu Han Fung bahwa ia begitu dingin kepadanya sebelumnya. Ia pikir ia meninggalkan teman baik. Han Fung tersenyum puas. Akting kelas akademi ini akan bekerja sangat baik dengan dirinya yang dulu, tetapi segalanya berbeda sekarang. Ia bisa melihat semuanya. Gadis konyol ini adalah seorang profesional. Ia tidak ragu untuk memegang pinggangnya, menariknya lebih dekat. Tangan lainnya memegang dagunya dan mereka saling menatap mata. Lee Hyuna terkejut oleh fakta bahwa salah satu pengagumnya begitu percaya diri. Han Fung melakukan kelas akting sendiri, berjanji untuk tidak pernah meninggalkannya karena ia terlalu penting baginya untuk melakukan hal sekejam itu. Untuk sepersekian detik, ada senyum bengkok yang tidak terlihat di wajahnya, tetapi dengan cepat ia menghapusnya. Melanjutkan akting gadis manis yang tulus, ia mengeluarkan senjata besar. Lee Hyuna mengakui bahwa Han Fung cukup spesial dalam hidupnya juga. Ia bahkan mengundangnya untuk makan siang dan menonton film hari ini agar ia bisa lebih mengenalnya. Tepat saat ia hendak meminta jawabannya, Han Fung sudah pergi. Seperti angin. Itu adalah pelarian sempurna yang tidak disadari. Hyuna terdiam. Pengakuan tulusnya sebenarnya ditujukan pada udara kosong. Han Fung sudah mengutak-atik tumpukan kotak di belakang truknya. Ia dengan bercanda mengeluh tentang bagaimana ia masih harus membawa begitu banyak barang dan betapa sibuk jadwalnya. Jelas marah karena serangannya tidak mendarat. Lee Hyuna mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangan gadis manisnya saat ia bertanya mengapa ia membeli begitu banyak barang. Ia menjawab bahwa sebanyak ini bukan hal yang istimewa. Ia hanya mengambil beberapa hal yang ia sukai untuk menyiksa penyihir itu lebih jauh. Han Fung berbohong melalui giginya dan dengan antusias memberitahunya bahwa ia mendapatkan hadiah untuk wanita itu juga. Tidak ingin melebih-lebihkan tindakannya, Hyuna melambaikan selamat tinggal saat ia berjalan ke arah rumahnya. Ia tersenyum dan berkata bahwa ia menantikan hadiah itu. Begitu ia membalikan punggungnya ke arah Han Fung, pengagum terbesarnya yang seharusnya, senyum licik muncul di bibirnya, bangga dengan bagaimana ia menangani celengannya. Di sisi lain, Han Fung hanya bersenang-senang mengacaukan penyihir itu.
mengetahui wanita ini, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkannya mengetahui tentang tumpukan kecilnya. Persediaan. Semua barang ini akan menjadi tiketnya untuk bertahan hidup dari kiamat. Bagaimanapun, Lee Hyuna harus menunggu gilirannya. Begitu dunia berakhir, Han Fung akan memastikan ia mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Pria misterius yang memukul kepalanya itu juga. Kecemasannya tentang keruntuhan masyarakat yang tak terelakkan mulai mencair. Han Fung sebenarnya mulai menantikan apa yang akan datang sekarang. Hari berikutnya tiba, 29 Juni. Sekali lagi, 15 Juli adalah hari H, itu akan menjadi awal dari akhir. Pertama datang salju lebat, kemudian suhu akan turun drastis hingga minus 20 derajat C dengan kecepatan yang mengkhawatirkan selama bulan berikutnya. Setelah itu, suhu akan terus turun dari hari ke hari, mencapai titik terendah hingga minus 70 derajat C. Pada saat itu, dunia akan tertutup. Es dan salju sepenuhnya membuat hampir mustahil untuk keluar rumah. Hal pertama yang diamankan Han Fung adalah persediaan makanan yang melimpah. Selain volume stok, ia juga membutuhkan semuanya dikemas dan disegel dengan aman. Ia tidak bisa membiarkan tetangga merasakan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Mereka tidak boleh curiga bahwa ia menimbun makanan dalam jumlah besar. Ini adalah pekerjaan yang melelahkan. Beberapa persediaan sensitif harus dipindahkan di malam hari ketika tidak ada orang di sekitar. Han Fung tidak cukup percaya pada siapapun untuk membantu, jadi ia harus melakukannya sendiri. Begitu zaman es kiamat dimulai, jaringan listrik akan sangat tidak stabil. Disitulah pembelian terbarunya bersinar, generator tugas berat ditambah bahan bakar yang cukup untuk membuatnya tetap berjalan setidaknya selama 1 tahun penuh. Dengan daya yang terjamin, ia sekarang harus mempertimbangkan konsekuensi fatal dari sistem pemanas bangunan yang berhenti. Ia harus memanggil beberapa kontraktor khusus untuk memodifikasi rumahnya untuk pemanas independen. Han Fung juga memesan pintu dan jendela yang diperkuat sambil melakukannya. Ia membutuhkan ruangan khusus untuk menyimpan semua persediaan yang telah ia timbun, jadi ia menggunakan kamar tidur kosong untuk semua kebutuhan pokok. Saat ia selesai menyiapkan segala sesuatu yang terdaftar di buku catatan kecilnya untuk bertahan hidup, itu sudah tanggal 14 Juli. Hanya 1 hari lagi sebelum suhu anjlok dan segalanya turun ke dalam kekacauan. Berikutnya dalam daftarnya adalah acara utama yang telah ia tunda karena ketidakpastian selama ini. Saatnya untuk bekerja keras dan benar-benar mempelajari kemampuan misteriusnya. Han Fung membuat makanan rumahan untuk makan malam sambil merenungkan kelangsungan hidupnya dalam kiamat zaman es yang akan datang. Ketika keadaan menjadi sulit, mengandalkan hanya pada persediaan yang telah ia kumpulkan tidak akan cukup. Tapi ia memiliki jawaban yang mungkin untuk masalah ini. Kekuatannya untuk memanipulasi tanaman dengan cara mistis mungkin menjadi satu-satunya harapannya untuk masa depan yang berkelanjutan. Makanan yang ia masak menampilkan kedelai sebagai bahan utamanya. Tepat sekali, kedelai yang sama, yang ia munculkan dari satu camilan panggang menggunakan kemampuannya. Ia memutar otaknya dan mencoba begitu banyak gerakan dan kemungkinan pemicu, tetapi lampunya belum muncul. Aktivasinya sangat acak sehingga menemukan pemicu yang tepat hampir mustahil untuk saat ini. Sekarang saatnya untuk tes rasa yang berisiko. Ia perlu memastikan makanan yang dimunculkan oleh kemampuannya dapat dimakan. Siapa yang tahu bahwa mencoba beberapa kacang akan sangat menegangkan? Han Fung berhasil menghabiskan setengah piring kacangnya tanpa masalah yang terlihat sama sekali. Bahkan susu kedelai lulus uji rasa dan keamanan. Sambil mengunyah makan siang, konfirmasi bahwa kemampuannya dapat menyediakan makanan yang dapat dimakan adalah pengubah permainan. Setidaknya ini membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk secara teoritis menghasilkan makanan. Langkah selanjutnya adalah yang lebih sulit dan didasarkan pada coba-coba. Ia perlu mencari tahu bagaimana sebenarnya menggunakan lampu merah dan hijau dan membuatnya muncul sesuai keinginannya. Sejauh ini, ia baru mencobanya pada kedelai, tetapi apa yang akan terjadi jika ia bisa menggunakannya pada hal lain? Membuka kulkas yang baru diisi, Han Fung memantapkan tekadnya untuk bereksperimen dan melihat apakah kemampuannya akan bekerja dengan tanaman lain juga. Periode pengujian berlangsung dari siang hingga matahari akan terbenam. Han Fung tidak tahu bahwa saat ia pingsan di tengah eksperimen. Saat ia perlahan membuka matanya, ia menyadari bahwa ia sedang mencengkeram sesuatu dengan erat di tangan kanannya. Sejenis sayuran hijau, brokoli besar. Perlahan bangun dari lantai, ia tidak peduli dengan kekacauan mutlak di dapurnya karena rasa sakit di kepalanya sangat menyiksa. Rasanya seperti ada sesuatu yang memukul dari dalam tengkoraknya. Ia harus mencatat sensasi ini di masa depan. Kekuatannya ini memakan biaya besar bagi pikiran dan tubuh, dan tidak dapat digunakan tanpa batasan kecuali ia ingin pingsan dan bangun dengan migrain setiap hari. Setelah bangun, ia segera mengambil sesendok kacangnya untuk mengisi bahan bakar lagi. Ia mungkin telah memaksakan dirinya hingga batas hari ini, tetapi setidaknya ia mempelajari sesuatu yang vital tentang kemampuan misteriusnya ini. Beberapa jam yang lalu sebelum ia pingsan, ia dengan rapi mengatur berbagai hasil bumi di lantai dapur. Ia mencoba menggunakan kekuatannya pada beberapa di antaranya. Setelah ia berhasil mengaktifkan cahaya hijau, beberapa tanaman akar seperti kentang tidak bereaksi terhadap cahaya hijaunya, sama sekali karena alasan yang tidak diketahui. Namun, tidak semuanya gagal. Beberapa tanaman tumbuh dari benih menjadi tanaman penuh seperti batang kedelai. Gandum adalah salah satunya, dan beberapa tidak tetap sama atau tumbuh menjadi tanaman penuh. Mereka hanya meledak di tangannya seperti bom mini. Itu adalah pengalaman menakutkan yang mengejutkan Han Fung. Setelah ledakan-ledakan itu, tanaman itu akan berubah menjadi zat yang tampak seperti batu bara tetapi sangat ringan. Perkembangan ini tentu
tentu saja di luar ekspektasinya. Untungnya, ia bisa menemukan beberapa kegunaan yang layak untuk zat hitam yang tidak bisa dimakan ini. Mereka digunakan untuk memanaskan ruangan seperti batu bara ketika disatukan dalam wadah dan dinyalakan. Berasal dari masa depan di mana panas adalah kemewahan, Han Fung dengan senang hati akan mengambil bola-bola kecil. Kehangatan ini tidak perlu khawatir tentang tetap hangat di masa depan. Setelah beberapa ledakan, ia mencoba berkali-kali lagi dan gagal sebagian besar. Ia hanya terus melemparkan bola-bola hitam itu ke dalam ember satu persatu. Ketika ia mendapatkan beberapa benih yang ia beli, ia memilih untuk mengambil sikap yang lebih meditatif sambil memaksakan diri untuk fokus mengendalikan napasnya. Setelah beberapa menit konsentrasi intens yang membuatnya berkeringat deras, ia akhirnya mendapatkan kesuksesan paling signifikan dalam eksperimen ini. Brokoli raksasa secara mengejutkan muncul dalam genggamannya sebelum matanya padam dan kesadarannya menghilang. Ia berkomentar bahwa tingkat keberhasilan metode ini masih terlalu acak. Kemudian tubuhnya menghantam lantai. Untungnya, ia sudah duduk di atas ubin, jadi jatuhnya tidak terlalu buruk. Sekarang ia sadar dan perutnya penuh dengan kacang. Ia bermain-main dengan brokoli sambil berpikir panjang dan keras, namun masih gagal menemukan pola apapun untuk kemampuan ini. Tapi ia tidak bisa menyerah. Pasti ada semacam prinsip di balik cara kerja kemampuan ini. Masih ada terlalu banyak yang tidak diketahui, tetapi ia membuat kemajuan yang layak hari ini. Setidaknya sekarang ia memiliki pemahaman tentang kondisi aktivasi lampu-lampu itu. Siapa yang menyangka bahwa kunci untuk mengaktifkan keterampilan aneh itu terletak pada kesadarannya sendiri? Yang harus ia lakukan hanyalah memasuki trans meditatif. Metodenya melibatkan membayangkan dirinya berada di alam dalam bentuk telanjangnya, bebas dari batasan peradaban manusia. Dengan kata lain, telanjang bulat dalam istana pikirannya. Ia berjalan di tanah dengan kaki telanjang, telapak kakinya melakukan kontak langsung dengan tanah tempat kehidupan tumbuh. Sinar matahari mencium kulitnya saat semua kehidupan di sekitarnya selaras, seperti Adam di Taman Eden. Tubuh dan pikirannya adalah bagian dari dunia alami, resonansi damai dari semua yang memiliki kehidupan. Begitu ia memasuki keadaan pikiran itu, ia perlahan membuka matanya dan cahaya hijau yang familiar muncul sekali lagi. Kemampuan ini terhubung langsung dengan kesadarannya. Bekerja dari konsep itu, ia bisa dengan bebas memanggil cahaya hijau sekarang. Setelah ia selesai dengan semua sampel tanaman dengan tingkat keberhasilan rendah, saatnya untuk beralih ke jenis spesimen yang berbeda. Target eksperimen kedua adalah semua jenis daging kali ini. Jadi, ia perlahan membawa tangan kanannya yang dibungkus dengan cahaya hijau menuju potongan daging yang berair. Ia sudah setengah mengharapkannya, tetapi masih mengecewakan karena tidak ada reaksi sama sekali. Mungkin cahaya hijau hanya bekerja pada tanaman. Berpikir bahwa pendekatan lembut mungkin tidak efektif, Han Fung mengambil dagingnya dan meremasnya dengan keras sambil berdoa agar tangan kanannya melakukan keajaibannya. Setelah beberapa menit, ia harus menerima bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Anda bisa melihat kekalahan dan kekecewaan di matanya yang lelah. Saat itulah ia memikirkan sensasi yang ia rasakan saat bermeditasi dalam trans. Ia bisa merasakan dua warna yang berbeda, lampu merah dan hijau. Selama eksperimen, ia belum mencoba menggunakan yang merah. Memahami fungsi pemicu utama kemampuannya, ia hanya harus berkonsentrasi untuk mengeluarkan cahaya merah itu dari kesadarannya sambil tetap memegang daging. Ia menutup matanya dan mencoba menjangkau kemampuan lain yang tidak aktif di dalam sistemnya. Setelah beberapa saat, percikan cahaya merah akhirnya muncul di tangan kanannya. Dengan percikan awal itu, cahaya itu dengan cepat membungkus tangannya. Mengejutkannya, ia juga membungkus potongan daging itu. Tampaknya ia menciptakan semacam reaksi gelembung di permukaan daging. Beberapa detik konsentrasi intens kemudian, Han Fung membuka matanya dan melihat tumpukan lumpur merah gelap yang mengeras dan membusuk yang tampak seperti keluar langsung dari neraka. Saat cahaya merah mereda, ia segera melemparkan benda keji itu ke tanah karena jijik. Anda tidak diragukan lagi akan melakukan itu juga di posisinya. Menyadari bahwa lumpur yang cacat ini mungkin memberikan beberapa wawasan berharga, Han Fung berjongkok di tanah untuk mengamatinya. Ia menusuk benda itu dan itu sedikit kenyal. Jadi begini cara daging bereaksi terhadap cahaya merah. Mungkin terlihat menjijikan, tetapi tekstur dan perasaan keseluruhan menunjuk ke kemungkinan bahwa daging itu dimasak atau sesuatu. Apakah ini benar-benar semua yang bisa dilakukan lampu merah? Memanaskan sesuatu, kompor dan panci bisa melakukan hal yang sama dan mereka bisa menghasilkan makanan yang lebih menggugah selera daripada apapun ini. Han Fung menolak untuk percaya bahwa hanya itu yang ada. Setelah menggunakan kesadarannya untuk memicu kemampuannya cukup banyak, ia bisa memahami kemampuannya pada tingkat yang lebih dalam. Jika ia harus mendeskripsikan sensasi cahaya merah, itu akan seperti proses disintegrasi. Eksperimen daging berikutnya terlihat jauh lebih baik daripada yang pertama, tetapi jika itu masalahnya, memahami konsep dasar dari kedua lampu ini mungkin lebih mudah daripada yang ia duga sebelumnya. Ia mengambil segumpal kedelai dari tumpukan kacangnya dan meremasnya dengan keras di tangan kanannya. Di tangan kirinya ada cahaya merah dan daging yang dimasak. Jika cahaya hijau mewakili evolusi materi, maka cahaya merah adalah kebalikannya, yaitu disintegrasi. Karena ia sudah menguji beberapa konsep yang membingungkan, apa yang akan terjadi jika ia menggabungkan cahaya hijau yang memegang kacang dan cahaya merah yang memegang daging? Hasilnya adalah reaksi yang jauh lebih besar daripada yang ia harapkan. Kombinasi tersebut menghasilkan cahaya terang yang menyilaukan di antara tangannya. Saat cahaya padam, itu terungkap bahwa dagingnya menjadi jauh lebih besar sebagai hasilnya. Daging itu telah berukuran super, tetapi kemana perginya kedelai di tangan kanannya? Mungkinkah kedua subjek itu bergabung, menghasilkan potongan daging raksasa ini? Han Fung dengan cermat memeriksa daging besar itu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak dapat disangka luar biasa. Ia terlihat, terasa, dan berbau persis seperti daging asli. Bahkan, lebih segar entah bagaimana. Mendapatkan kepercayaan diri bahwa
bahwa ia menjadi jauh lebih baik padahal kekuatan super ini, ia memutuskan untuk melakukan beberapa eksperimen lagi. Setelah beberapa jam, ia kembali ke titik awal sekali lagi. Lantai dapurnya dipenuhi sisa-sisa daging dan tanaman yang hangus. Ia dengan frustrasi mengamuk dan semua yang ia coba gagal total. Mengeluarkan semua kejengkelan itu dari sistemnya, Han Fung duduk dan menarik napas dalam-dalam. Ia akan menjadi eksperimen untuk saat ini. Ia selalu bisa meluangkan waktunya untuk mencari tahu seluk-beluknya yang lebih dalam nanti. Bagaimanapun, hari ini masih merupakan hari yang produktif meskipun ia mengakhirinya dengan catatan pahit dan hangus. Han Fung sudah bisa melihat masa depan. Jika ia bisa berhasil menguasai kekuatan misterius ini, tidak ada keraguan tentang itu. Dengan sumber daya tak terbatas, ia akan menjadi pria yang berdiri di puncak dunia pasca kiamat ini. Itu adalah impiannya, jadi ia bisa menempatkan beberapa otot manis dalam citranya. Berbicara tentang kekuatan, ia mungkin telah melupakan salah satu aspek terpenting dari bertahan hidup. Makanan saja tidak akan cukup dalam beberapa hari mendatang. Ia akan benar-benar rentan dengan semua barang rampasan ini jika ia tidak memiliki senjata yang layak untuk membela diri. Ia segera mengambil berbagai tanaman yang berserakan di lantainya. Ia harus bergegas dan menemukan senjata sebelum suhu turun drastis. Melihat keluar jendela, sepertinya tahap awal kiamat sudah dimulai. Salju mulai turun dari langit. Itu di sini. Publik mungkin berpikir ini hanya malam bersalju yang khas, tapi tidak. Sama seperti garis waktu sebelumnya, itu benar-benar terjadi. Runtuhnya peradaban modern dimulai. Menuju keluar, Han Fung takut suhu akan turun hingga 45 derajat di bawah nol dalam seminggu. Ia butuh senjata dan cepat. Tapi membeli senjata di negara ini ilegal dan ia tidak benar-benar memiliki koneksi ke dunia kriminal. Saat itulah ia mendengar seorang pria skandal berteriak dan membual bahwa ia adalah seorang pekerja konstruksi dengan jutaan yang dipertaruhkan dalam setiap proyek. Orang itu menyombongkan diri kepada orang yang lewat bahwa ia mengenal Lawang yang terkenal dari grup Xiang Lita. Mereka begitu dekat sehingga praktis bersaudara. Han Fung berpikir ia pernah melihat preman ini sebelumnya. Seorang yang bodoh dengan gaya busana yang berlebihan, penuh perhiasan dengan keaslian yang meragukan, dan pakaian jalanan yang berlebihan. Seorang pria yang menawarkan rokok kepada semua orang karena suatu alasan di area ini. Orang-orang menyebut preman pecinta rokok berambut pirang ini sebagai Homeless Joe. Nama asli Homeless Joe adalah Lee. Ia suka ketika orang memanggilnya Brother Lee dan ia tinggal di lingkungan Han Fung. Ia dikenal bertanggung jawab atas proyek-proyek kontraktor dan mengenal semua orang di sekitar area tersebut. Jika Anda menawarinya beberapa rokok, ia tidak akan menerima merek lain karena ia hanya merokok kuasi. Merek lain membuatnya batuk. Ia selalu membantu kakak laki-lakinya dengan proyek dan menantikan untuk pergi ke sauna. Kenyataannya, gelandangan ini tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi ia selalu bertindak begitu sibuk. Anda sering melihatnya berjalan-jalan saat menelepon, meneriakkan kesepakatan senilai 20 juta atau 10 juta seolah-olah ia ingin semua orang mendengar betapa suksesnya dia. Pria itu adalah pemalas, tetapi Han Fung bisa melihat bahwa mungkin Homeless Joe memiliki koneksi yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang sangat ia butuhkan. Jadi ia mendekati preman itu, menyebutnya Brother Lee, dan mengatakan bahwa sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Han Fung melambai dengan senyum canggung karena ia tidak yakin bagaimana pria ini akan merespons. Brother Lee dengan kesal bertanya apakah mereka saling kenal saat ia berjalan lebih dekat. Menjadi lebih muda dari Lee, ia memperkenalkan dirinya sebagai Xian, semacam menyebut adik kecil. Ia bersumpah bahwa mereka pernah bertemu beberapa waktu lalu, jadi dia pasti lupa. Preman itu mengeluh bahwa ia sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini, jadi ia tidak bisa disalahkan atas ingatannya yang buruk, tetapi ia cukup terbuka untuk bicara. Han Fung bersikap terlalu berhati-hati karena ia akan meminta sesuatu yang sangat ilegal. Ia mengamati area tersebut, melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada orang yang bisa mendengar apa yang akan ia katakan. Kemudian ia mendatangi Brother Lee dan langsung meminta senjata yang ia butuhkan untuk membela diri dalam beberapa hari mendatang. Lee melompat ketakutan dan bertanya untuk apa ia membutuhkan senjata. Itu bukan pertanda baik. Merasa seperti penjahat yang bersalah, Han Fung masih harus menerobos ini karena ia tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa membantunya dengan masalahnya. Lee mulai berbicara dengan serius, ingin menjernihkan sesuatu sebelum mereka melangkah lebih jauh. Ia bersikeras bahwa organisasinya tidak terlibat dalam kegiatan ilegal apapun dan bahwa senjata adalah bisnis yang serius. Ia mengisyaratkan bahwa ia memiliki koneksi untuk itu, tetapi ia bukan orang yang mencampur adukan orang biasa dengan sesuatu yang berbahaya. Han Fung mendorong tas Louis Vuitton yang dipertanyakan milik preman itu dari wajahnya dan bersikeras bahwa Brother Lee salah paham. Ia hanya menanyakan beberapa senjata api untuk pertahanan diri karena ia telah terlibat dalam dendam pribadi yang buruk. Jadi Han Fung mulai berbohong dengan cerita yang ia karang saat ia berbicara. Menurutnya, suatu hari saat mengendarai sepedanya ke tempat kerja seperti biasa, ia menabrak seorang pria tua yang hanya meludah di mana-mana di jalur sepeda. Itu sangat menjijikan dan lebih buruk lagi. Angin membawa salah satu ludah menjijikan itu tepat ke wajah Han Fung saat ia sedang mengurus urusannya sendiri. Marah oleh pria tua yang menjijikan itu, Han Fung melemparkan sepedanya ke samping dan mengonfrontasi pria tua itu. Apa yang dilakukan bajingan itu? Anda bertanya, memutuskan untuk meludahinya lagi. Saat ia meluapkan keluhannya, ia tidak bisa menahannya lagi dan memberikan keadilan jalanan pada pria tua yang menjijikan itu. Ia memberi orang itu pukulan yang bagus di tengah jalan dengan semua orang menonton di pinggir jalan.
Saat pria tua itu pergi dengan pakaian compang-camping dan wajah yang berantakan, bajingan itu bersumpah bahwa ia akan membalas Han Fung atas penghinaan ini. Keesokan harinya, pria tua itu sudah diperban dan menunggu Han Fung di jalur sepeda yang biasa. Kali ini ia membawa beberapa preman bersamanya. Mereka memukuli Han Fung cukup parah dan mengancam akan melakukannya lagi jika mereka pernah melihatnya dimanapun. Pakaiannya berantakan, wajahnya memar, dan tubuhnya terluka. Ia belum pernah dipermalukan seperti ini dalam hidupnya. Itulah sebabnya ia menginginkan senjata untuk pertahanan diri. Itu adalah versi panjang dan pendeknya. Itulah cerita yang bisa ia munculkan di tempat dan sepertinya itu sangat efektif. Brother Lee mengamuk dalam kemarahan saat ia membayangkan pria tua menjijikan itu meludah di jalan dan memukul Han Fung. Perilaku tidak beradab seperti itu tidak boleh ditoleransi. Itu bukan inti sebenarnya dari cerita Han Fung, tapi setidaknya ia mendapatkan sesuatu. Brother Lee menepuk bahunya dan meyakinkannya bahwa dendam ini akan diurus. Ia meyakinkan Han Fung bahwa ia telah menutupi anak kita. Ia hanya akan menelepon kakak laki-lakinya sekarang dan mereka akan mengambil senjata itu. Han Fung mulai meragukan apakah ia membuat keputusan yang tepat dalam mendekati pria ini dengan semua pembicaraan tangguh itu. Brother Lee mengundangnya untuk pergi ke stasiun dan naik bus bersamanya. Alasannya adalah Panameranya sedang diservis di bengkel, jadi ia tidak bisa mengemudi ke markas. Han Fung meyakinkannya bahwa transportasi tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun, ia memiliki mobilnya yang diparkir di samping. Kendaraan baru itu segera menarik perhatian gelandangan yang suka pamer. Dalam perjalanan ke kakak laki-lakinya, Lee tidak bisa berhenti berbicara tentang bagaimana Han Fung menjalani kehidupan yang baik dan bertanya berapa harga kendaraan baru ini. Itu sekitar 700.000 dari uang pinjaman saat ia dengan santai memberikan arah untuk belok kiri di persimpangan berikutnya untuk mencapai kantor yang diduga. Brother Lee terus memotret dirinya duduk di kursi kulit baru. Media sosialnya, pegangannya adalah Handsome SPG Guy dan postingan malam ini adalah foto wajah bodohnya dengan keterangan mengeluh tentang bagaimana kursi SUV-nya masih terlalu keras untuk diduduki karena baru. Mereka berhenti di salah satu bagian kota yang lebih kumuh, jadi pria-pria berpenampilan tangguh berkemah di luar, mengeluh tentang cuaca yang kacau. Anda tidak bisa menyalahkan mereka, meskipun itu langsung dari musim panas ke musim dingin yang keras dalam semalam. Melihat kendaraan yang tampak segar berhenti, semua orang menoleh ke siapapun yang akan keluar dari mobil itu. Melihat bahwa itu adalah Lee, mereka berkerumun ke arahnya untuk bertanya apa yang terjadi. Brother Lee hanya memberitahu mereka bahwa ia memiliki beberapa hal untuk ditangani dengan bos Low. Preman lain berasumsi bahwa SUV Tiger baru milik Lee dan mulai mengganggunya tentang label harga. Lee tidak menyangkalnya sama sekali. Ia bahkan dengan bangga membual bahwa ia telah menghabiskan 700.000 untuk mobil tersebut. Han Fung tidak kesal, membual bahwa Anda memiliki mobil itu dengan percaya diri sementara pemilik sebenarnya berdiri di dekatnya adalah langkah yang agak memalukan. Segera setelah mereka memasuki tempat itu, seseorang yang dikenal sebagai Bos Low, seorang pria yang terlihat seperti gangster kelas berat, keluar dengan marah karena si mulut besar Lee akan mengganggunya begitu larut di malam hari. Brother Lee tampak jauh lebih pendiam di depan bos, bahkan menawarkan rokoknya dengan sopan. Namun, pria besar itu tidak punya waktu untuk omong kosong pengisi itu. Ia pria yang sibuk. Brother Lee memperkenalkan adik kecil mereka, Han Fung, sebagai pembeli sesuatu yang istimewa, senjata. Bos Low ingin mengonfirmasi apakah ia mendengar itu dengan benar. Segera setelah bos besar itu menatapnya, Han Fung membeku ketakutan. Ia tidak yakin apa yang akan terjadi jika ia melakukan langkah yang salah atau mengatakan hal yang salah. Bos Low hanya menatapnya diam-diam dengan rokok di mulut, tampaknya menelitinya dari kepala hingga kaki. Kemudian pria besar itu tersenyum. Ia cukup kecewa karena Han Fung hanya membutuhkan senjata yang menyedihkan ketika ia mengharapkan sesuatu yang lebih menarik. Ia memberi isyarat ke arah salah satu anak buahnya. Chang 11. Anak buahnya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan mengobrak-abrik saku jaketnya. Ia melemparkan pistol ke atas meja dan Bos Low menyebutkan harga 6.000 untuk pistol tersebut. Mudah disembunyikan dan dapat diandalkan. Han Fung dengan rendah hati menolaknya karena ia berpikir lebih ke arah sesuatu yang sedikit lebih panjang dan lebih besar. Ia tidak mencari senjata berkaliber rendah, ia menginginkan sesuatu yang memerlukan lingkup untuk menembak. Ekspresi Bos Low berubah suram saat ia menatap Han Fung dengan saksama. Anak kita mungkin telah melewati batas tanpa sadar. Ia segera diam seolah-olah ia baru saja menelan lidahnya. Pria besar itu mulai berteriak tentang betapa tidak realistisnya menuntut senapan sniper sialan seperti itu bukan apa-apa. Ia menjalankan bisnis yang bijaksana di sini. Ini bukan Godam, sebuah pusat perbelanjaan tempat kau bisa memilih produk ilegal apapun yang kau inginkan. Penawaran terakhir Bos Low adalah pistol di atas meja. Ambil atau tinggalkan. Saudara Lee harus turun tangan untuk menenangkan sang bos. Idenya untuk meyakinkan si pria besar itu adalah dengan mengarang cerita latar belakang untuk Han Fung. Sebuah kisah palsu yang konon terjadi 5 tahun lalu yang melibatkan istri Han Fung yang sebenarnya tidak ada. Lee memang bermulut besar, namun ia adalah pendongeng yang berbakat. Di bawah guyuran salju yang tak henti-hentinya, sang bos mendengarkan kebohongannya sampai akhir. Ceritanya pasti sangat fenomenal karena Bos Low begitu murka hingga ia hampir mematahkan meja menjadi dua. Ia terus mengulangi betapa menjijikannya mereka yang telah menyakiti Han Fung. Rupanya, Han Fung memiliki 3 anak dengan istri fiktifnya. Namun ternyata tak satu pun dari mereka adalah darah dagingnya. Han Fung hanya berdiri di sana dan mengikuti semua kebohongan itu. Bahkan bagi seseorang
karyawan yang dijuluki Homeless Joe, cerita konyol ini terlalu berlebihan, tapi ternyata berhasil. Bos Lau memberikan jaminan pribadinya bahwa Han Fung akan mendapatkan senapan penembak jitu miliknya sesegera mungkin. Ia berjanji akan mengusahakannya sendiri, meski mungkin butuh waktu beberapa hari. Sekali lagi, kaki tangannya, Changi, yang akan mengatur segalanya. Bos Lau juga menginginkan sesuatu yang semi-otomatis dengan banyak amunisi agar Han Fung mendapatkan apa yang ia butuhkan. Sungguh tak terduga, tapi saudara Li benar-benar bisa diandalkan. Pria besar itu juga menyerahkan pistol yang diinginkan Han Fung secara cuma-cuma sebagai hadiah dari sesama pria. Han Fung terdiam, cerita karangan itu begitu meyakinkan sampai-sampai sang bos telah membentuk semacam ikatan sepihak dengannya. Setelah urusan itu selesai, pria besar itu kembali ke ponselnya untuk menangani urusan lain yang lebih mendesak. Sebelum pergi, Han Fung ingin membalas budi sedikit. Ia menyatakan bahwa seorang temannya yang bekerja untuk pemerintah memberitahunya bahwa karena cuaca yang tidak normal, batas pembelian pasokan akan segera diberlakukan. Jadi, yang terbaik adalah menimbun persediaan sebelum itu terjadi. Melihat tatapan serius di mata pemuda itu, seolah ia benar-benar tahu apa yang dibicarakannya, Bos Lau tidak bisa tidak menganggap serius tip tersebut. Ia mengangguk paham dan berkomentar bahwa ia mengerti. Maka, saudara Li dan Han Fung keluar dari pusat dunia bawah kota itu dengan satu senjata api yang telah diamankan. Dalam perjalanan pulang, Li tidak bisa berhenti membual tentang bagaimana ia menangani bisnis layaknya seorang bos dan semuanya berjalan dengan indah. Sekarang setelah kakaknya, sang bos besar, sedang dalam suasana hati yang baik, mereka bahkan bisa meminta meriam padanya dan dia pasti akan mengiyakan. Han Fung ingin berterima kasih kepada preman itu dengan membelikannya rokok. Saudara Li mencoba bersikap rendah hati dan bersikeras bahwa ia melakukan semua itu hanya untuk membantu. Namun ia dengan senang hati akan menerima sekitar 7 hingga 8 karton rokok Wazi kesayangannya. Ia bahkan berjanji akan mengajak Han Fung jalan-jalan setelah ia dibayar untuk proyek yang disebutnya tadi. Pemuda kita ini sudah memikirkan langkah logis berikutnya. Pasokan telah diamankan dan senjata telah didapat. Setidaknya ia seharusnya sudah siap untuk hari-hari awal kiamat. Ia bisa fokus mempelajari kemampuannya sepenuhnya. Menyelesaikan masalah pangan akan membuat peluang bertahan hidup jangka panjangnya meroket tajam. Ia begitu tenggelam dalam dunianya sendiri saat berjalan hingga tidak menyadari bagian lantai yang licin dan terpeleset. Han Fung begitu terobsesi dengan kelangsungan hidup sampai ia gagal mengikuti salah satu aturan besi di zaman es yang akan datang. Jangan sampai terluka. Ia jatuh dengan sangat keras. Kakinya pasti menahan benturan dari terpeleset itu dan rusak parah. Saudara Li tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ia berlari ke sisi temannya yang baru. Ini gawat, dari rasa sakit yang tajam dan cara jatuhnya yang canggung, ada kemungkinan nyata bahwa kakinya patah. Dengan gemetar, ia mengeluarkan kunci mobilnya, menyerahkannya kepada saudara Li, dan meminta untuk dibawa ke rumah sakit terdekat sesegera mungkin. Li hanya menggaruk bagian belakang kepalanya dan mengakui bahwa ia sebenarnya tidak memiliki SIM, bersikeras bahwa ia tidak bisa mengemudi tanpanya. Namun, bisa dibilang gelandangan ini memang tidak bisa mengemudi sama sekali. Setidaknya, ia tidak meninggalkan Han Fung di lantai untuk meringkuk menahan sakit karena kaki patah. Ia menawarkan bahunya untuk mengangkat Han Fung, tetapi ia berjuang keras untuk melakukannya. Keduanya tidak akan sampai ke rumah sakit dengan selamat jika begini terus, jadi Han Fung memesan taksi yang harus ia bayar sendiri karena Li adalah bajingan yang bangkrut. Bahkan rumah sakit, sebuah instansi penting, mulai membeku di bawah badai salju yang semakin hebat. Di ruang perawat, seseorang bernama Gian ditinggalkan untuk menjaga giliran malam di malam yang putih ini. Salju turun semakin lebat dan jalanan mulai terkubur dalam. Kepala perawat Gian baru saja memulai shift malamnya, tetapi panggilan yang datang dari aula sudah membanjir karena bagian gawat darurat sangat kekurangan staf. Perawat cantik itu tidak punya pilihan lain selain turun tangan. Setelah melakukan röntgen di rumah sakit, dipastikan bahwa kakinya benar-benar patah. Dokter menjelaskan bahwa ada fraktur stabil pada tulang kering kanannya. Itu akan mudah diperbaiki, tetapi ia harus tinggal selama 1 jam untuk observasi sebelum pulang dengan membawa obatnya. Kecelakaan ini tidak mungkin terjadi di waktu yang lebih buruk. Ini harus terjadi tepat sebelum kiamat dimulai sepenuhnya. Sambil melihat hasil röntgennya, Han Fung menyesal karena begitu ceroboh. Saudara Li menemaninya selama sebagian besar proses, tetapi pria itu harus pergi karena ternyata ia memiliki beberapa kesepakatan untuk ditangani. Dia orang yang baik dan ia bahkan meninggalkan nomornya jika Han Fung membutuhkan sesuatu yang lain. Sekarang setelah ia sendirian di lobi rumah sakit, Han Fung menghela napas berat. Ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa melakukan kesalahan bodoh di saat yang begitu krusial. Melihat kekacauan di sekelilingnya sungguh menegangkan. Rumah sakit dengan cepat meluap dengan pasien, korban kecelakaan yang disebabkan oleh badai salju yang tiba-tiba dan suhu yang turun drastis. Tempat tidur darurat memenuhi lorong-lorong sebagai bukti nyata kondisi yang memburuk di luar. Baginya pribadi, ia hanya ingin mendapatkan obatnya dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin sebelum jalanan ditutup untuk selamanya. Untungnya, waktu luangnya tidak akan membosankan karena seorang dewi baru saja berjalan tepat di depannya. Kepala perawat Gian datang untuk memperkuat ruang gawat darurat yang kekurangan staf. Tempat tidur pertama yang ia periksa memiliki pasien dengan luka berat. Berikutnya dalam rotasinya adalah tempat tidur 5, di mana luka pasien baru saja dibersihkan. Untungnya, tanda-tanda vital stabil. Tempat tidur 5 hanya membutuhkan dosis glukosa lagi dalam 10 menit. Ia menyarankan perawat jaga bahwa jika detak jantung pasien turun di bawah 80, epinefrin harus segera diberikan. Sepanjang putaran, kepala perawat, Han Fung tidak bisa melepaskan pandangannya darinya. Dia luar biasa. Menjadi kepala perawat di usia semuda itu, dia pasti adalah talenta jenius. Selain itu, ia melihat bagaimana dia menangani semua jenis pasien. Dia baik dan sangat terampil. Dia tampak seperti makhluk yang bersinar di tengah tempat yang tanpa harapan. Terlebih
lagi, dia sangat cantik. Dia bekerja di shift malam yang sibuk, namun senyumnya tidak pernah pudar. Dia pada dasarnya adalah malaikat. Ia begitu terpesona hingga matanya tidak sengaja beralih ke area yang tidak sopan. Han Fung segera mengalihkan pandangannya karena hormat, tetapi kepala perawat Gian terlalu tidak menyadari sekelilingnya. Benar-benar orang yang polos. Tiba-tiba, pria tua yang duduk di sampingnya mulai memanggil perhatian kepala perawat yang cantik itu. Dia tidak benar-benar diharuskan untuk melayani pasien di luar putarannya, tetapi dia tetap menerima panggilan itu dengan senyuman. Kepala perawat Gian dengan sopan meminta maaf kepada pria tua itu dan bertanya apakah dia bisa kembali sedikit nanti untuk membantu karena dia masih perlu memberikan perawatan mendesak kepada beberapa pasien untuk menutupi kekurangan staf. Pria tua itu mengeluh bahwa punggungnya terlalu sakit. Ia menjelaskan bahwa sakit punggungnya telah memburuk akhir-akhir ini dan ingin kepala perawat memeriksanya untuk melihat apa penyebabnya. Kenyataannya, bajingan ini hanyalah pria mesum kotor yang mencoba merekam di bawah roknya. Tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Gian hanya tersenyum dan meminta maaf sekali lagi, mengatakan bahwa untuk masalah punggung seperti itu, mereka mungkin perlu menjadwalkan röntgen untuk memastikan. Pria mesum tua itu mulai mendesak, memintanya untuk melihat sebentar saja sambil menunjuk ke tempat yang sakit. Bajingan itu bahkan bangkit dari kursinya untuk menyentuh perawat bidadari itu dengan tidak pantas. Karena sifat polos yang dimilikinya, Gian hanya tertawa karena dia secara alami geli. Untuk masalah punggung, sangat disarankan untuk menunggu pemeriksaan dokter residen. Pria mesum itu mulai keterlaluan, tangannya merayap semakin rendah dari pinggangnya. Tindakan menjijikan ini akan berlanjut lebih lama jika sesuatu atau seseorang tidak menghentikannya. Sebuah kerup terbang menghantam pria mesum tua itu dengan keras, memberinya rasa sakit punggung yang nyata dan menjatuhkan ponsel dari tangannya. Sebagai tenaga kesehatan yang baik hati, Gian ingin memeriksa apakah pria tua itu baik-baik saja. Untungnya, Han Fung datang menyelamatkannya. Dengan rendah hati meminta maaf atas kerupnya yang melayang ke samping karena ini adalah pertama kalinya ia menggunakan satu kerup. Ia membungkuk dan langsung menuju ponsel pria mesum tua itu sambil secara terang-terangan bertanya apakah ponsel itu rusak atau tidak. Tepat saat ia hendak menyentuhnya, si mesum mulai berkeringat gugup dan berteriak padanya untuk menjauh dari ponsel. Han Fung tidak mendengarkan. Ia berjalan ke sisi ruangan, perbannya menjadi berantakan, dan ia tidak akan membiarkan orang mesum ini lolos begitu saja karena melakukan sesuatu yang begitu menjijikan. Begitu ia membuka ponsel itu, kecurigaannya terbukti benar. Ia menatap si pria mesum tepat di matanya. Jika tatapan bisa membunuh, pria tua itu pasti sudah mati sekarang. Buktinya sudah ada di layar beranda. Pria mesum ini punya nyali merekam roh perawat yang bekerja keras dan bahkan melecehkannya. Tidak ada alasan bagus bagi Han Fung untuk tidak memanggil keamanan dan menyuruh mereka mengawal bajingan itu ke sel penjara di mana para penjahat suka memberi pelajaran pada orang mesum. Han Fung akan menyimpan ponsel itu, dan lain kali ia melihat pria tua mesum ini lagi, ia mengancam akan menghancurkan hidupnya yang menyedihkan dan menjijikan. Bajingan tua itu tahu ia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri dan tidak pernah menunjukkan dirinya di dekat tempat ini lagi, dan itu membuatnya geram. Kesempatan pertama yang ia dapatkan, ia bangkit dari lantai rumah sakit dan melesat keluar pintu seolah nyawanya bergantung padanya. Sementara itu, kepala perawat Gian hanya bingung bagaimana seseorang yang mengeluh sakit punggung parah bisa berlari begitu cepat. Han Fung terkejut melihat tampilan langsung dari orang yang paling naif secara komikal yang pernah ia temui. Ia memutuskan untuk menunjukkan padanya apa yang dilakukan si tua bangka itu dengan ponselnya, merekam di bawah roknya. Berdasarkan reaksinya, dia benar-benar tidak menyadari ada hal buruk yang terjadi. Han Fung menyerahkan ponsel itu dengan rekaman videonya agar dia bisa memutuskan apakah akan menghapusnya atau memanggil polisi pada pemiliknya. Ia juga mengingatkannya untuk lebih berhati-hati agar orang-orang seperti pria mesum itu tidak memanfaatkan kebaikannya. Dia tersenyum dengan kecerahan 1000 bintang dan kemudian bertanya apakah kaki Han Fung memang harus cedera. Adrenalin dari menangkap pria mesum tua itu basah-basah pasti telah mematikan rasa sakit dari kakinya yang patah, tetapi sekarang setelah masalah itu ditangani, rasa sakit itu datang kembali dan ia berteriak kesakitan. Untungnya, kepala perawat Gian adalah seorang ahli dalam hal memperbaiki jenis cedera ini dan dengan cepat memasang gipsnya kembali. Dia menatapnya dan bertanya apakah masih sakit. Han Fung berterima kasih padanya karena telah menangani kakinya yang patah dan sekarang sudah tidak sakit lagi. Pada saat itu, seolah hanya mereka berdua yang ada di ruangan yang ramai itu. Dia membalas rasa terima kasih itu dan berjanji untuk tidak pernah membiarkan orang jahat seperti itu mengganggu dirinya lagi. Dia akan memukul mereka dengan benar. Mulai sekarang, Han Fung hanya ingin dia lebih sadar akan sekelilingnya karena dia membiarkan kaki dan kakinya yang patah menyentuh bantal depan miliknya. Sepertinya dia tidak belajar apa-apa sama sekali. Dia masih polos dan tidak sadar seperti biasanya. Saat kepala Han Fung melayang di awan, perawat lain memanggil Gian karena bantuannya dibutuhkan di tempat tidur darurat. Sebelum kembali ke putarannya, kepala perawat yang seperti malaikat itu mengingatkannya untuk tidak lupa kembali dalam seminggu untuk memeriksa kakinya lagi. Han Fung berjanji akan melakukannya, tetapi membuat rencana apapun seminggu dari sekarang tidak realistis. Ia hanya tersenyum tak berdaya karena hanya dia yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Ia mengambil keruk yang ia hantamkan ke pria mesum tua itu dan terpincang-pincang keluar dari rumah sakit. Han Fung menerima fakta bahwa ia tidak akan bisa melihatnya lagi. Hari berikutnya tiba dan badai salju belum berhenti, justru semakin kuat. Badai itu pada dasarnya telah membekukan
semua infrastruktur dan layanan, membuat pergi keluar menjadi tantangan yang berbahaya. Pada berita pagi, laporan cuaca darurat terus berdatangan tentang bagaimana dalam 24 jam ke depan, semua wilayah di negara itu akan mengalami hujan, salju lebat, dan penurunan suhu yang tajam. Laporan aneh dari koresponden luar negeri menunjukkan bahwa suhu turun drastis di setiap sudut dunia. Dubai, Mesir, cekungan Amazon, dan tempat-tempat yang seharusnya tidak mengalami fenomena semacam ini melihat daratan mereka terkubur dalam selimut salju tebal. Para ahli negara, bersama dengan spesialis dari 46 negara lain, bergegas ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas penyebab cuaca anomali tersebut. Setiap jaringan terus menggaungkan bahwa para ahli mengatakan gelombang dingin yang parah ini tidak akan berlangsung lama. Mereka selalu mengakhiri laporan berita mereka dengan pengumuman layanan masyarakat untuk memperhatikan peringatan bencana dan mengikuti pengaturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Mereka terus mengingatkan warga untuk tetap tenang, menghindari menyebarkan atau mempercayai rumor yang tidak berdasar, dan menahan diri dari menimbun persediaan dan panik membeli karena bencana akan segera berlalu. Hangat, nyaman, dan menyesap anggur di dalam rumahnya yang tertata rapi, Han Fung mendecakkan lidahnya. Pemerintah dan media terus berbohong, menyuapi publik dengan omong kosong untuk menjaga ketertiban. Jika dia tidak mati dan hidup kembali. Sebelumnya, dia mungkin akan mempercayai mereka, tetapi kali ini berbeda. Dia sudah siap untuk semua yang akan datang. Persediaan sudah penuh, rumah sudah diperkuat, dan sistem pemanas bekerja dengan sempurna. Dia sudah begitu siap sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk masa depan dalam waktu dekat. Ponselnya mulai berdengung tanpa henti dengan pesan dari obrolan grup penghuni kompleks perumahan Happy. Mendiskusikan cuaca aneh dan bagaimana salju sudah membuat jalanan tidak bisa digunakan. Semua orang jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak dengan anggota yang dijuluki orang misterius. Siapapun ini, dia menuntut perhatian semua orang untuk memberitahu mereka bahwa badai salju itu bukan disebabkan oleh pola cuaca normal, melainkan oleh sesuatu di dalam bumi itu sendiri. Orang misterius itu menyatakan bahwa setiap orang harus memperhatikan kata-katanya karena kiamat zaman es akan segera dimulai. Tidak ada yang lebih terkejut setelah membaca pesan-pesan itu selain Han Fung. Siapa sebenarnya orang misterius ini dan bagaimana mereka tahu tentang kiamat? Kurasa kita hanya akan tahu jika kalian menyukai dan berlangganan. Setelah melihat pesan-pesan misterius dari orang misterius di obrolan grup kompleks perumahan, Han Fung membuat catatan mental untuk memperhatikan orang ini. Sementara itu, para penghuni lainnya mengeluh dan menuntut tim manajemen properti melakukan sesuatu terhadap tumpukan salju. Sebagian besar dari mereka mulai kehabisan persediaan dan khawatir supermarket akan kosong. Pada titik ini, obrolan grup penghuni kompleks perumahan Happy seperti taman hiburan yang bergantung pada keseimbangan yang sangat rapuh. Sebagian besar penyewa menekan agen properti untuk keluar dan memberikan penjelasan mengapa mereka tidak bisa mengisi kembali kebutuhan pokok karena ketidakmampuan jalanan. Tim manajemen properti bahkan tidak bersalah di sini, tetapi mereka tetap meminta maaf karena tidak dapat mengambil langkah apapun karena bencana yang mengamuk. Pengakuan ketidakmampuan membuat para penyewa semakin agresif, berpikir bahwa manajemen tidak berguna. Mereka menuntut tim mengembalikan biaya mereka. Han Fung berada di tengah diskusi panas ini. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang sama sekali tidak berarti karena badai salju bukanlah sesuatu yang bisa ditangani manusia. Untungnya, orang lain menonjol dari kerumunan. Suaranya untuk menghentikan pertarungan menembus kekacauan yang keras. Itu adalah pemilik unit 61124 yang berkacamata. Dia menjelaskan bahwa dengan badai salju yang begitu lebat, membersihkannya akan sia-sia karena akan menumpuk lagi setelah beberapa jam. Jadi, daripada bertengkar, mungkin semua orang bisa membantu membersihkannya jika mereka melakukan itu daripada bertengkar, mereka pasti sudah bisa keluar sejak lama. Dia menambahkan bahwa tim manajemen properti hanyalah manusia. Mereka juga tidak berdaya di depan bencana alam yang tidak normal. Dia bertanya kepada penyewa apakah mereka hanya mencari seseorang untuk melampiaskan frustrasi mereka. Masa yang marah segera berbalik padanya karena menceramahi mereka tentang kesopanan. Mereka bahkan menuduh pria berkacamata itu sebagai salah satu anggota manajemen properti yang tidak berguna. Si kacamata mengklarifikasi bahwa dia tidak berbicara atas nama manajemen properti. Dia hanya berbicara secara objektif dan realistis. Mendorong manajemen ke sudut tidak akan berarti apa-apa dan hanya akan memperpanjang masalah. Itu tidak akan memberi mereka hasil yang diinginkan semua orang. Sekarang setelah dia mengatakannya seperti itu, orang-orang beralih ke si kacamata untuk langkah selanjutnya. Dia menegaskan bahwa dengan kondisi saat ini, mengendarai mobil ke supermarket tidak mungkin dilakukan. Bahkan jika mereka membersihkan salju lingkungan, jalan utama di luar mungkin tidak bisa digunakan. Dia menyarankan untuk membersihkan jalan setapak dan berjalan kaki untuk persediaan. Han Fung tidak bisa memastikannya, tetapi dia sepertinya memiliki ingatan tentang pria berkacamata ini. Pemilik Jong, di kehidupan sebelumnya, dia adalah orang yang sangat hidup. Kau bisa melihat karismanya bekerja di obrolan grup. Beberapa penyewa setuju dengan saran Jong, berpikir bahwa mereka tidak boleh memperumit masalah. Mereka yang ingin keluar harus membersihkan jalan, mereka yang tidak ingin harus berhenti bertengkar dan bersikap tidak dewasa di obrolan selama setengah hari hanya untuk membersihkan salju. Itu sangat mengganggu. Begitu semua orang menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu memalukan, obrolan grup akhirnya menjadi tenang. Orang lain melangkah maju untuk menjadi sukarelawan dalam operasi pembersihan. Dia mengatakan dia perlu pergi ke jalan untuk menemui saudaranya guna
Hyuna membahas bisnis senilai beberapa juta. Han Fu mungkin tidak melihat foto profil atau pesan suara, tetapi cara bicara pria itu tampak sangat mirip dengan gangster yang dia kenal. Begitu sukarelawan pertama melangkah maju, semakin banyak orang mengangkat tangan untuk bergabung dalam operasi karena sebagian besar dari mereka kehabisan makanan. Bahkan ada seorang wanita muda yang mempesona yang berani menghadapi badai salju meskipun dia sedikit lebih lemah dari rata-rata orang. Adapun penyihir itu, Lee Hyuna, dia mengklaim bahwa dia terkena flu selama 2 hari terakhir, tetapi dia masih ingin turun dan membantu lingkungan sekitar. Han Fung tidak terkesan, sedikitnya. Dia mungkin satu-satunya yang bisa melihat sandiwara gadis baik itu. Sebagian besar pria di lingkungan ini mengenalnya dan akan memujanya. Beberapa kesatria berbaju putih segera ikut campur dan bersikeras untuk menjadi sukarelawan demi dia. Ketika sejumlah besar penggemarnya melangkah maju, dia berterima kasih kepada mereka karena melalui kesulitan membersihkan jalan setapak. Muak dengan omong kosong ini, Han Fung keluar dari obrolan grup itu dengan kesal, tetapi dia harus mengakui bahwa dalam hal berakting, Hyuna benar-benar seorang ahli. Dengan hanya beberapa ketukan tombol, dia bisa memanipulasi banyak pria untuk melakukan keinginannya. Adapun Han Fung, Lee Hyuna menggunakan sentuhan yang sedikit lebih pribadi. Dia terus mengganggunya untuk mengobrol. Pada akhirnya, dia hanya ingin dia mendapatkan makanan untuknya dari supermarket jika dia pergi. Dia benar-benar ahli dalam bidangnya. Permintaannya yang polos disertai dengan foto lucu di tempat tidurnya. Dia bahkan memasukkan kakinya ke dalam bingkai untuk semua orang aneh di luar sana. Han Fung sebenarnya sangat terkesan dengan komitmen dalam kondisi cuaca yang sangat buruk ini. Si penyihir masih mengenakan pakaian yang begitu minim untuk mencoba merayunya. Dia benar-benar bisa mengubah banyak pria menjadi anak laki-laki yang penurut dengan itu. Sekarang bagian yang menyenangkan, Han Fung bisa membalas rayuannya sesuka hatinya. Ya, apapun yang dia kirim kembali pasti sesuatu yang sangat buruk karena Lee Hyuna melempar ponselnya dan menginjaknya dengan keras karena marah dan kesal begitu dia melihatnya. Hari ini akan menjadi hari ketiga resmi sejak hujan salju dimulai. Suhu telah mencapai 20 derajat. Ini bisa dianggap sebagai tahap awal kiamat saat sebagian besar bangunan berkualitas baik masih memiliki sistem pemanas sentral yang berjalan. Mereka masih memiliki internet dan semua orang masih menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Mereka hanya perlu tetap di dalam, sama seperti masa COVID. Han Fung telah menggulir video dan TikTok untuk menghabiskan waktunya juga. Berdasarkan halamannya, sepertinya kita memiliki pria yang berbudaya. Baru beberapa hari dan dia sudah bosan dengan kegiatan dalam ruangan yang tidak ada gunanya. Sepertinya masalah paling signifikan baginya dalam kiamat ini adalah belajar bagaimana menanggung kesepian. Itu juga tidak membantu bahwa kakinya patah. Tulang yang patah membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Sama seperti kita, kebosanan Han Fung selalu berujung pada menonton video di internet. Dia menemukan siaran mengerikan di kolom ilmiah tentang seorang pria yang mengalami kecelakaan brutal setelah dokter menjahit pria yang melompat dari lantai 15. Mereka menemukan bahwa organ dalam dan tulangnya yang rusak mulai beregenerasi. Berita clickbait ini memberi Han Fung sebuah ide yang seharusnya dia pikirkan jauh lebih awal. Mengapa dia tidak terpikir untuk menggunakan kekuatan barunya pada dirinya sendiri? Dia mengaktifkan lampu hijau di tangan kanannya dan dengan hati-hati menyentuh kakinya yang patah dengan lampu itu. Setelah beberapa detik tidak terjadi apa-apa, lampu hijau mulai menghilang. Han Fung menolak untuk percaya bahwa itu gagal, jadi dia mencoba lagi. Dia mengaktifkan lampu hijau lebih kuat dari sebelumnya, tetapi seperti sebelumnya, cahaya itu akhirnya padam tanpa perubahan pada kakinya. Sepertinya dia hanya terlalu banyak berpikir. Dia benar-benar berpikir bahwa lampu hijau akan dapat membantu cederanya pulih lebih cepat, tetapi sepertinya satu-satunya hal yang dibawanya adalah rasa kantuk yang tak tertahankan. Han Fung akhirnya menyerah pada beratnya kelopak matanya dan tidur siang di sofa. Dia terbangun dalam upacara aneh yang melibatkan kambing dan hiasan kepala penduduk asli Amerika. Di bawah cahaya transenden langit malam, Han Fung menunggangi punggung kambing raksasa dengan cambuk berdarah di tangannya. Kepala kambing terbang di sampingnya dalam upacara aneh ini. Han Fung sedang menunggangi di garis depan kawanan kambing di atas padang rumput merah berdarah. Ada tiang totem yang tersebar di sepanjang tanah dan dia bersenang-senang mengayunkan cambuknya kemana-mana. Ya, kesenangan itu hanya berlangsung 1 menit sebelum dia terlempar dari punggung kambing dan masuk ke kawanan. Dia akhirnya mendarat di padang rumput merah darah dan dia mendarat dengan buruk. Kakinya berada pada sudut yang canggung dan suara retakan terdengar. Itu membuatnya gemetar kesakitan karena dari kebebasan mutlak menunggang kambing di padang rumput menjadi tidak bisa bergerak di tanah itu cukup mengejutkan. Untuk memperburuk keadaan, salah satu kambing mulai menjilati kakinya yang patah. Karena jijik, Han Fung mencoba sekuat tenaga untuk mengusir kambing itu dari dirinya dan cederanya yang malang. Dia mendorong kambing itu berulang kali sampai hewan itu akhirnya lepas kendali. Ia menjulurkan lidahnya seperti katak membungkus. Potongan berlendir itu di sekitar kakinya yang terkena. Kemudian kambing itu mengangkat kepalanya dan seluruh tubuh Han Fung ikut serta tanpa daya. Sambil merasakan air liur berlendir yang mengalir di kakinya, dia juga mulai merasakan kehangatan lampu hijau yang membungkus cederanya. Han Fung akhirnya bangun dari mimpi buruk aneh yang melibatkan banyak kambing itu. Dia berkeringat dan berteriak. Mimpinya terlalu imersif. Sambil berusaha mengatur napas, dia bertanya-tanya apa yang menyebabkan mimpi yang sangat berantakan itu. Ya, jawabannya muncul dengan cukup keras. Kaki kanannya yang patah masih memiliki sisa aura lampu hijau yang mengelilinginya. Selain itu, Han Fung merasakan keringanan tertentu pada anggota tubuhnya. Dia segera melepas perban yang membungkus cederanya dan melemparkannya ke samping. Han Fung dengan bersemangat menginjak lantai dan dengan hati-hati memberikan lebih banyak beban pada kaki kanannya. Dia senang dan terkejut memastikan bahwa cederanya tidak sakit lagi. Dia sudah sembuh total. Untuk beberapa alasan, ini berarti lampu hijau juga bisa
bisa membantu pemulihan diri, bukan? Tetapi bisakah proses penyembuhan hanya terjadi saat dia tidur? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, yaitu dengan mencobanya lagi pada bagian tubuh yang terlokalisasi. Dia dengan gemetar mengambil pisau dapur paling tajam yang dia miliki dan perlahan menempelkannya ke tangannya yang lain. Meneguhkan tekadnya, Han Fung bahkan tidak bisa melihat saat ujung pisau menyentuh kulitnya. Dia hanya butuh sedikit tusukan, tetapi luka yang dia buat di ujung jarinya mengeluarkan darah dengan cukup bebas. Tanpa membuang waktu lagi dengan luka yang berdarah, Han Fung memanggil lampu hijau untuk melakukan tugasnya. Setelah melihat proses penyembuhan dari dekat dan pribadi, Han Fung tersenyum pada dirinya sendiri. Dia mengerti sekarang, dia memiliki pengubah permainan bertahan hidup yang nyata di tangannya. Di luar gedung, mereka yang menjadi sukarelawan untuk membersihkan jalan setapak bekerja dengan rajin bersama demi kebaikan komunitas. Pria kacamata berterima kasih kepada semua orang karena berpartisipasi dalam pekerjaan manual yang sulit ini. Si Amal Perfect ini bahkan memilih yang tertua dari kelompok itu, Paman Lou, dan dengan sopan meminta maaf atas semua masalah. Jiang Wu benar-benar tahu apa yang harus dikatakan dalam situasi apapun. Paman Li Guangyao hanya tertawa dan bersikeras bahwa dia tidak melakukan banyak hal karena sebagian besar pekerjaan sebenarnya dilakukan berkat Jin bersaudara. Mereka berdua, Jin Qinwen dan Jin Qinwu, benar-benar memberikan segalanya untuk operasi pembersihan. Mereka pekerja keras sejati. Saat mereka sibuk menyelesaikan sentuhan akhir, seorang wanita muda yang mengenakan mantel merah muda tebal terpeleset di atas es. Jin bersaudara segera berlari ke arah wanita itu untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja dan mengingatkannya untuk lebih berhati-hati. Gadis berbaju merah muda ini dikenal sebagai Gingan. Dia orang yang benar-benar bekerja, tidak seperti penyihir Li Hyona yang bahkan tidak meninggalkan kamarnya setelah berpura-pura sakit. Jin bersaudara masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi mereka hanya mengingatkan Gingan untuk memanggil mereka jika dia butuh bantuan. Dia meyakinkan mereka bahwa dia akan baik-baik saja. Ya, salju semakin lebat. Mereka yang berencana untuk membeli persediaan nanti harus bergerak cepat. Berbicara tentang persediaan, Paman Lou teringat sesuatu yang dia perhatikan beberapa minggu yang lalu. Paman Lou menghentikan dirinya dari mengoceh, berpikir bahwa apa yang harus dia katakan bukanlah sesuatu yang signifikan, tetapi Jiang Wu dengan rasa ingin tahu mendesaknya. Pria tua itu telah mendengar bahwa selama beberapa hari atau minggu terakhir, seorang pemilik di lingkungan itu telah membawa kembali persediaan dengan truk kecil seolah-olah dia sedang pindah rumah. Jiang Wu berpikir ini adalah pemandangan umum karena selalu ada orang yang pindah ke lingkungan dan rumah yang sedang mengalami renovasi, tetapi Paman Lou mendapat getaran yang berbeda dari yang satu ini. Dia melihat tangki gas dan seluruh perapian dikirim. Tidak normal bagi seseorang untuk pindah atau semacamnya. Itu hanya firasat, tetapi Paman Lou berpikir orang itu sedang membuat persiapan untuk melewati musim dingin yang keras. Percakapan ini diinterupsi oleh Jin bersaudara yang baru saja selesai membersihkan jalan utama. Orang-orang seharusnya bisa keluar sekarang. Paman Lou segera berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan segalanya, tetapi tanpa sepengetahuan semua orang, ada penyewa lain yang mendengarkan sejak tadi. Dia mendengar pembicaraan tentang membuat persiapan untuk musim dingin dan ketertarikan morbidnya telah memuncak. Orang aneh ini dengan cepat dinetralkan oleh bola salju yang mendarat di bagian belakang kepalanya. Wuku diturunkan oleh wanita cantik ini, Luyan. Orang aneh itu mencoba berargumen bahwa dia telah melakukan semuanya sendiri sejak tadi dan dia hanya menonton dari samping, tetapi Luyan hanya menganggapnya sebagai anak nakal. Jiang Wu menghentikan pertengkaran antara keduanya dan memberitahu mereka bahwa jalan utama telah dibersihkan dan sekarang siap untuk digunakan. Ini berarti para sukarelawan bisa berhenti menyekop dan bersiap untuk pergi ke supermarket untuk mendapatkan persediaan. Melihat daftar belanja mereka, sepertinya Jin bersaudara harus membeli banyak. Mereka bahkan ingin membeli beberapa untuk ibu mereka, berpikir bahwa dia akan membutuhkannya. Mereka berdua adalah putra yang baik. Bagi seseorang yang tidak ingin berbagi cerita sebelumnya, Paman Lou tampak terlalu penasaran dengan pemikiran Jiang Wu tentang masalah penyewa yang membawa banyak persediaan. Sejujurnya, Jiang Wu tidak merasa terlalu khawatir dengan desas-desus. Dia masih mempercayai apa yang dikatakan pemerintah dan pihak berwenang bahwa ini hanya badai salju singkat yang akan berhenti dalam waktu yang sangat singkat. Mereka hanya perlu bertahan sedikit, kemudian mereka bisa kembali normal. Jadi dia tidak terlalu khawatir dengan pengiriman misterius itu. Tetapi bahkan jika mereka mundur dan berasumsi bahwa badai salju ini ada di sini untuk tinggal, jika seseorang di lingkungan itu menimbun persediaan sumber daya yang sangat besar, bukankah itu hal yang baik untuk semua orang? Paman Lou segera mengerti apa yang disiratkan Jiang Wu. Dia memuji si muda karena otaknya. Di bawah guyuran salju yang kejam tanpa tanda-tanda berhenti, Jiang Wu memimpin beberapa penyewa ke supermarket. Dia memastikan semua orang mengantre dengan benar dengan salju yang semakin lebat. Mereka harus mencoba kembali dalam waktu 3 jam. Jika mereka melewati batas 3 jam, siapa yang tahu apakah mereka bahkan akan memiliki jalan untuk kembali? Sementara jiwa-jiwa pemberani itu memasuki ketidaktahuan dan menanggung lingkungan yang keras, Han Fung telah pingsan di ruang tamunya yang hangat dan nyaman, meneteskan air liur. Dia akan tetap berada di sofa ini selamanya dengan semua soda dan makanan ringan, untuk menemaninya melewati hari yang membosankan jika bukan karena suara menjengkelkan yang memanggilnya ke pintu. Han Fung dengan malas membuka pintunya. Dia menyeka kantuk dari matanya dan melihat Homeless Joe. Maksud saya, saudara Li. Ya, gangster yang pandai bicara itu kembali membantu sekali lagi. Tersembunyi di dalam tas besar adalah senapan semi-otomatis lengkap dengan bidikan yang layak. Ini persis seperti yang diinginkan Han Fung. Ini adalah hadiah yang dijanjikan
menjanjikan dari Bos Lou. Saudara Li setuju untuk membawanya karena dia telah menimbun persediaan sebelumnya dan sekarang mampu untuk tidak berlarian di kota seperti orang gila mencari persediaan seperti kebanyakan warga lainnya. Tetapi meskipun demikian, Han Fung berterima kasih padanya karena datang dalam cuaca ini. Saudara Li juga memiliki beberapa informasi yang sangat menarik bahwa berbagai rumor telah mulai menyebar tentang tadi malam. Seseorang yang tidak dikenal telah membersihkan rak-rak supermarket di distrik timur, dan ketika geng Bos Lou membersihkan jalan mereka keluar dari salju kemarin, mereka tidak menemui apapun selain kekosongan di supermarket. Bagi Han Fung, sesuatu seperti ini tampak sulit dipercaya. Membersihkan seluruh supermarket besar dalam satu malam, siapa yang mampu melakukan hal seperti itu? Namun, tidak ada keraguan dalam kata-kata saudara Li dan itu benar-benar terjadi. Han Fung sekarang mulai menyadari bahwa sesuatu yang lebih aneh daripada di kehidupan sebelumnya sedang terjadi di sekitarnya. Sepertinya dia bukan satu-satunya yang mendapatkan kekuatan super. Sedetik kemudian, pikirannya terputus oleh saudara Li. Dia menyarankan Han Fung untuk mengenakan lebih banyak pakaian hangat dan berhati-hati. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Akhirnya, pahlawan kita bisa sendirian dan memikirkan banyak hal. Dia terus mencoba memikirkan penjelasan logis tentang apa yang terjadi tadi malam. Bagaimana seseorang bisa membersihkan supermarket dalam satu malam? Satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan adalah teori bahwa itu bisa dilakukan oleh seseorang dengan kekuatan super dari novel dan buku komik. Seseorang yang mampu menyembunyikan jumlah persediaan yang tak terbatas di ruang subpribadinya. Satu-satunya pertanyaan adalah, bisakah orang dengan kemampuan seperti itu ada di dunia ini? Dan jawaban untuk pertanyaan itu cukup sederhana. Karena dia sendiri memiliki kekuatan super, orang lain juga bisa memilikinya. Ini adalah penemuan yang mengganggu. Sekarang Han Fung tidak bisa membuang waktu. Dia perlu memeriksa kekuatan supernya lebih teliti. Sehingga ketika dia bertemu dengan pemegang kekuatan super lainnya, dia akan memiliki strateginya sendiri untuk melawan mereka. Dia hanya harus mengetahui kekuatan dan kelemahannya serta batas kekuatan supernya. Untuk melakukan itu, dia membuka buku hariannya dan mulai mempelajari fakta-fakta yang sudah diketahui tentang kekuatannya. Pada titik ini, dia sudah tahu bahwa kekuatannya bisa bereaksi dengan makanan yang berbeda, baik tumbuhan maupun hewan. Dengan bantuannya, dia bisa menumbuhkannya dengan cepat, meningkatkan volumenya, dan juga menggorengnya. Meskipun dengan rasa yang mengerikan tetapi tetap saja. Sayangnya, ada batasan yang dia pelajari kemudian. Kemungkinan keberhasilan penerapan kekuatan tidak terlalu besar dan berbeda untuk produk yang berbeda. Misalnya, untuk kedelai, peluang menanam tanaman adalah 10%. Untuk daging, itu bahkan kurang. Han Fung terus gagal memahami mengapa segala sesuatunya bekerja seperti yang mereka lakukan. Tiba-tiba, kedelai di bawah pengaruh kekuatan meledak di tangannya dengan awan hijau yang tidak menyenangkan, dan alih-alih tanaman normal, pahlawan kita memiliki batu di tangannya, hanya batu yang bau. Ini mulai membuatnya kesal. Tingkat kegagalannya terlalu tinggi. Han Fung harus belajar bagaimana menggunakan kekuatannya dengan lebih efektif, dan dia bertekad untuk mulai berlatih keras. Lagi pula, tidak ada yang membantumu mempelajari keterampilan apapun lebih cepat daripada latihan. Untuk tujuan ini, dia tidak membuang waktu dan bekerja keras hingga larut malam. Akhirnya, dia berhasil. Di tangannya, Han Fung memiliki tanaman kedelai yang segar dan hidup dengan polong. Pencapaian seperti itu tidak datang dengan mudah padanya. Dia berkeringat deras dan sudah cukup menjadi pemanas untuk apartemennya. Tetapi itulah harga yang harus dia bayar untuk mengetahui beberapa aturan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Dia mengetahui bahwa energi lampu hijau tidak konstan dan untuk produk yang berbeda, layak menerapkan lampu hijau ini untuk durasi waktu yang berbeda tergantung pada nilai gizi produk. Jika kamu tidak menebak durasi aplikasi, kamu akan berakhir dengan kegagalan dan mendapatkan batu yang terbakar dan bau. Yaitu, kamu perlu mengetahui dengan tepat interval memasak yang ideal untuk setiap produk. Ini mengingatkan Han Fung akan sesuatu yang familiar, satu permainan musik dan tari daring populer yang keluar satu dekade lalu di mana kamu harus menekan tombol yang tepat dalam irama pada interval yang tepat. Bisa dibayangkan juga bahwa nilai energi dapat dibandingkan dengan arah atas, bawah, kanan, dan kiri. Dan nilai input energi ke objek harus benar setiap detik. Dan akhirnya titik kritis harus ditangkap dan proses harus dihentikan. Jika kamu melakukannya dengan benar, kamu akan mencapai keberhasilan dan setiap kedelai akan menjadi tanaman. Setelah keberhasilan dengan tanaman, Han Fung mulai bereksperimen dengan daging. Jelas, tetapi daging berbeda dari sayuran. Jika kamu melakukan sesuatu yang salah dalam prosesnya, daging kemudian akan berubah menjadi bubur hitam yang menjijikan. Namun, prinsip-prinsip dalam mengubah daging tetap harus serupa. Tempat pertama untuk memulai adalah menentukan berapa banyak energi yang dibutuhkan daging. Semuanya tampak bekerja dan berjalan sesuai rencana, tetapi ini masalahnya, kaki ayam meledak tepat. Seperti yang sebelumnya dengan bubur hitam yang menjijikan. Sepertinya dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar cara bekerja dengan daging daripada dengan makanan nabati. Berkali-kali Han Fung mencoba dan gagal. Kaki ayam meledak satu demi satu. Tampaknya tidak ada akhir dari serangkaian kegagalan ini. Akhirnya, kesabaran pahlawan kita habis. Dia bahkan berteriak putus asa, mengutuk kemampuan sialan ini dengan tingkat kesulitan yang meningkat. Namun, pahlawan itu bukan orang yang menyerah, dan sementara hujan salju di luar jendela hanya meningkat dan suhu turun lebih rendah, Han Fung tidak berhenti mencoba. Jejaknya ada di seluruh dapur. Dan kemudian datanglah momen kebenaran, kaki ayam terakhir. Pahlawan kita sudah melakukan segalanya secara otomatis dengan ekspresi kosong di wajahnya, dan bahkan tidak berharap untuk sukses. Atas dan bawah, kiri dan kanan, energi merah dan hijau, terasa seperti permainan skala mini yang terlalu rumit baginya. Itu diulangi satu demi satu dan
dan segera setelah dia melakukan kesalahan, dia harus mulai dari awal lagi. Ketegangan berada pada titik tertinggi sepanjang masa, dan kali ini Han Fung berhasil. Dia berhasil menumbuhkan kaki ayam ke ukuran raksasa. Dengan mendemus menghina, pahlawan kita berkata bahwa itu sepadan dan pingsan karena kelelahan, tetapi bahagia di lantai. Dia akhirnya menemukan cara untuk mensintesis daging. Cuaca di luar semakin buruk dari hari ke hari. Berita mengumumkan bahwa hari ini, 17 Juli, adalah hari ketiga berturut-turut bencana salju di setiap sudut negara itu. Hal yang sama terjadi dan tampaknya umat manusia menghadapi bencana yang hanya terjadi sekali dalam beberapa ribu tahun. Untuk memastikan mata pencaharian dasar warga, pihak berwenang secara aktif memerangi konsekuensi dan mengambil tindakan untuk membantu warga. Berita seperti itulah yang membangunkan Han Fung keesokan harinya. Berapa kali dia mendengarnya sebelumnya, peringatan kosong dan janji tentang bagaimana hujan salju lebat telah melumpuhkan transportasi, listrik, dan internet, tetapi semuanya akan diperbaiki segera dan yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu sedikit lebih lama. Segera, pasokan kemanusiaan akan tiba di daerah bencana. Akhirnya, penyiar berita menyarankan semua orang untuk tetap di dalam ruangan dan tidak pergi keluar jika tidak perlu. Bagi Han Fung, tidak ada yang mengejutkan dalam semua ini. Dia telah mendengar semua ini di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, pemberitahuan muncul di ponselnya diikuti seketika oleh beberapa pesan lagi. Han Fung segera melihat bahwa itu adalah grup penghuni rumahnya yang mulai membuat keributan lagi, dan dia tidak bisa tidak bergabung dalam diskusi. Kebisingan di sekitar tidak bisa dipercaya. Semua orang mendiskusikan berita pagi. Beberapa percaya bahwa penyelamat akan datang dan membantu mereka. Yang lain berpikir itu semua janji kosong dan membuat rencana untuk menyelamatkan diri sendiri. Hanya satu avatar yang menonjol dari kerumunan dan bertanya kepada yang mudah tertipu apakah mereka benar-benar percaya apa yang dikatakan di berita. Itu adalah Paman Tua Liu, dan dia benar-benar tidak percaya apa yang dikatakan di TV. Jika semuanya berada di bawah kendali pemerintah, tim penyelamat akan tiba sejak lama. Sebaliknya, dia mendengar desas-desus dari teman-teman lama bahwa pemerintah sedang mengumpulkan kendaraan lapis baja, tank, dan senjata berat lainnya di kota A, ibu kota negara. Mereka mungkin sedang bersiap untuk perang yang akan segera pecah.